Dewa Tabi Part 69. Mendengar ini, Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang dan menghela nafas lega. Tapi kemudian, mereka tampak bingung. Ayah, apa yang kamu katakan setengah berhasil, maksudmu? Penatua Cui membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan ringan, apakah Anda tahu ranah apa yang ada di Master Seni Bela Diri? Keduanya menggelengkan kepala bersama, saya tidak tahu. Nyatanya, ranah pencaksilat terbagi, apalagi mereka yang belum pernah bersentuhan dengan pencaksilat. Bahkan beberapa master kelas 1, atau bahkan master seni bela diri, saya khawatir mereka tidak tahu apa ranah di atas master itu. Karena orang-orang ini ingin mencapai alam itu, jaraknya terlalu jauh. Penatua Cui tidak segera memberitahu alam di atas Tuan Besar. Saya melihat bahwa di bawah banyak tatapan, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, wajahnya serius. Kemudian dia menjentikkan jarinya, memanggil. Suara tajam menembus udara terdengar. Semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Pria tua Cui menjentikkan jarinya, dan tanpa diduga, semburan energi memantul dari jarinya, seperti peluru, mengenai tempayan di sudut dinding, ledakan. Guci tanah meledak secara langsung, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh. Semua orang tercengang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Apa perbedaan antara ini dan peluru? Penatua Cui berdiri dengan bangga dan berkata dengan senyum tipis, alam di atas master seni bela diri disebut transenden, dan saya telah melangkah ke setengah langkah transenden. Apa yang kamu lihat barusan adalah pelepasan energi. Kekuatannya sebanding dengan peluru, tapi sayangnya, aku belum melangkah ke alam transendensi yang sebenarnya, jadi lebih dari 10 meter, kekuatannya sangat berkurang. Cui Ze kembali sadar dan bertanya dengan penuh semangat, kakek, sekarang kamu, bisakah kamu mengalahkan Chen Xiaodao dari pintu pisau, kan? Chen Xiaodao kecil, apa gunanya? Sekarang aku bisa membunuhnya seperti ayam. Penatua Cui berkata dengan bangga. Kekuatan yang kuat telah memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi. Sekarang, di seluruh utara, dan bahkan seluruh China, sangat sedikit yang bisa melawannya. Mendengar ini, semua orang sangat bersemangat. Peningkatan besar dalam kekuatan lelaki tua itu berarti bahwa kekuatan keluarga Cui telah melonjak, dan tekanan yang dibawa oleh pintu pisau kecil sebelumnya menghilang dalam sekejap. Cui Jianhua sangat terkejut, tetapi ketika dia memikirkan bayi perempuannya, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Tapi dalam semua keadilan, dia pikir itu sepadan. Meskipun Cui Fang mengorbankan dirinya, dia mendapat waktu yang berharga. Sekarang kekuatan lelaki tua itu bahkan lebih tinggi, keluarga Cui akan bersinar seperti komet dalam waktu dekat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pastor Cui memperhatikan bahwa Cui Jianhua sedang dalam suasana hati yang buruk, dan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi selama retret saya? Cui Jianhua ragu-ragu sejenak, dan dia mengatakan hal terbaru lagi. Setelah mendengarkannya, mata Tuan Cui menyipit. Xiao Daomen, Dong Hai Li Dong. Oke, sangat bagus, cucuku, hidup sangat berharga sehingga tidak ada yang bisa dengan mudah mengambilnya. Ada juga Tan Jiansu yang lama, yang cukup setia. Karena dia ditangkap karena keluarga Cuiku, maka aku berkewajiban mengeluarkannya dari Komisi Inspeksi Disiplin Militer, Jianhua, bersiaplah untuk menungguku kembali, dan kemudian menyatakan perang dengan Xiao Daomen. Dengan itu, lelaki tua Cui meninggalkan keluarga Cui dengan tawa lebar. Cui Jianhua dan Cui Ze saling memandang, dan keduanya melihat kegembiraan di mata masing-masing. Akhirnya, keluarga Cui akan bangkit. Li Dong tidak tahu semua ini. Dia telah kembali ke Laut Cina Timur bersama Lin Yurou. Bu, kami kembali. Kembali di halaman, Li Dong berteriak di dalam. Hai, suara Liu Jing datang dari kamar, dan kemudian Liu Jing keluar dengan mengenakan celemek. Semua tersenyum. Kamu dapat menghitung sebagai kembali, bagaimana dengan itu, apakah kamu bersenang-senang di ibu kota provinsi beberapa hari terakhir ini? Kali ini Li Dong dan Lin Yurou pergi ke ibu kota provinsi untuk melihat konser Shen Yun. Ini liburan. Mengenai insiden ledakan di Dongguan Villa, Li Dong dan Lin Yurou tidak memberitahu Liu Jing tentang mereka. Tidak ingin mereka khawatir. Ini sangat bahagia. Li Dong tersenyum dan berkata, sayang sekali kamu tidak pergi bersamamu. Kamu melewatkan konser Shen Yun. Liu Jing tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu disayangkan. Jika aku pergi bersamamu, siapa yang akan tinggal untuk menjaga ayahmu? Jika dia tidak memilikiku di sisinya, dia mungkin akan menang, bahkan tidak makan makanan. Ayah bisa menikahi ibu, itu adalah berkah terbaik dalam hidupnya. Li Dong tersenyum. Hanya kamu yang bisa bicara. Liu Jing menganggukkan kepala Li Dong dengan tangannya, oke, cepat masuk, makanannya akan segera siap. Setelah berbicara, dia berbalik lagi untuk kembali ke dapur untuk memasak. Lin Yurou merasa tidak seimbang. Apa ini semua tentang? Mengapa ibuku baru saja menyapa Li Dong begitu dia kembali, bagaimana denganku? Bu, jangan bawa kamu seperti ini, masih ada aku, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Lin Yurou mengeluh.
Liu Jing memelototi Lin Yurou, apa yang kamu tanyakan? Ketika kamu kembali, cepat ambil barang bawaanmu dan simpan, dan datang dan bantu memasak. Setelah berbicara, dia berlari kembali ke rumah. Li Dong tersenyum dan melihat ekspresi sedih Lin Yurou, merasa sedikit lucu. Apa yang kamu tertawakan? Lin Yurou menatapnya, tertawa lagi. Percaya atau tidak, aku membuatmu terlihat baik. Li Dong segera berpura-pura sangat takut, aku sangat takut, kamu harus bersikap lembut padaku, kamu, hah. Lin Yurou cemas, dan akhirnya mendengus, dan memasuki rumah dengan menggembung. Li Dong lebih bahagia dan masuk dengan koper. Untuk makan malam di malam hari, keluarga makan dengan gembira. Kembalinya Li Dong dan Lin Yurou menambah banyak kegembiraan bagi keluarga. Lagi pula, ketika mereka tidak di rumah, hanya ada Liu Jing dan Lin Guodong, dan Lin Guodong biasanya berlari ke ruang belajar untuk menangani beberapa urusan perusahaan setelah makan, dan Liu Jing adalah satu-satunya yang menonton TV di hidup ruang. Sekarang Li Dong dan yang lainnya kembali, keluarga sedang menonton TV di ruang tamu, dan Lin Guodong belum pergi bekerja di ruang belajar, suasana seperti inilah yang paling diinginkan Liu Jing. Xiao Dong, ketika kamu dan Yurou mengadakan upacara pernikahan, kamu harus mengundang kerabatmu. Liu Jing tersenyum dan berkata, dia datang ke sini kemarin dan dia sangat baik. Bagus. Li Dong setuju sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai Li Hongtu dan bahkan membencinya, karena Liu Jing telah berbicara, dia secara alami tidak akan keberatan. Lagi pula, Li Hongtu adalah ayahnya dalam nama. Ketika dia dan Lin Yurou menikah, itu akan menjadi hari terbaik dalam hidupnya bersama Lin Yurou, bahkan jika Li Hongtu tiba, dia tidak akan terlalu menentang. Dan dia bisa melihat bahwa Liu Jing dan Lin Guodong sangat berharap Li Hongtu akan datang, karena mereka berharap, mereka harus mengikuti ide mereka. Keluarga itu menonton TV sebentar, dan sekitar pukul 9, semua orang kembali ke kamar mereka. Lin Yurou pergi mandi dulu, lalu mengeluarkan beberapa dokumen perusahaan dan sibuk di meja. Meski sudah berada di ibu kota provinsi atas nama liburan akhir-akhir ini, nyatanya beberapa dokumen penting perusahaan masih harus diproses. Li Dong pergi mandi. Setelah beberapa saat, Li Dong keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa Lin Yurou masih sibuk, dia memutar dagunya sebentar dan tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar dari ruangan dengan ringan dan dengan lembut menutup pintu. Li Dong langsung turun ke lantai pertama dan berjalan keluar gerbang. Dia datang ke tempat mobil diparkir, membuka bagasi, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan buket besar mawar merah darinya. Itu benar, itu mawar merah. Dia membeli seikat mawar ini terlebih dahulu dan memasukkannya ke dalam mobil. Dia ingin memberikannya kepada Lin Yurou. Sebelum Liu Jing dan Lin Guodong ada di sana, dia secara alami tidak akan membawa mereka keluar secara langsung. Sekarang Liu Jing dan Lin Guodong sedang beristirahat. Memanfaatkan kesempatan baik ini, Li Dong ingin menciptakan sedikit romansa dan memberikan sedikit kejutan kepada Lin Yurou. Li Dong mengambil bunga itu dan kembali ke rumah dengan ringan, seperti pencuri. Tidak mungkin, dia takut Liu Jing atau Lin Guodong akan keluar ketika mereka mendengar suara itu, dan akan sedikit memalukan untuk bertemu dengannya saat itu. Untungnya, tidak ada dari mereka yang mengetahuinya. Segera, Li Dong kembali ke kamarnya dengan Lin Yurou, dia dengan lembut membuka pintu dan masuk. Lin Yurou masih mengerjakan dokumen perusahaan dengan penuh perhatian, dan dia tidak menyadari bahwa Li Dong sudah keluar. Baiklah istriku, ini sudah larut, waktunya istirahat. Li Dong datang ke sisi Lin Yurou, menyembunyikan tangannya di belakangnya, dengan ekspresi misterius di wajahnya. Masih ada beberapa dokumen yang perlu saya tinjau secara pribadi. Proyek-proyek ini semua tentang produk baru kami yang menjadi kelas standar industri. Selama kami bisa membicarakannya, produk baru kami pasti akan bisa membuka penjualan. Lin Yurou tidak melihat ke belakang. Proyek-proyek ini sangat penting bagi Lin Group. Karena ini terkait dengan masuknya grup Lin ke pasar internasional di masa depan, kami tidak dapat mengabaikannya. Namun, Lin Yurou tiba-tiba sepertinya mencium sesuatu. Dia mengendus hidungnya dan berbalik untuk melihat Li Dong. Apa yang bersembunyi di belakangmu? Melihat Li Dong menyembunyikan tangannya di belakangnya, Lin Yurou mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya, dan berdiri, tidak tahu apa yang dia pikirkan, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia datang ke Li Dong, mencoba menjangkau dan meraihnya, coba saya lihat, apa ini? Kamu tutup matamu dulu. Li Dong menghalanginya, masih dengan tatapan misterius. Apa? Lin Yurou menggigit bibirnya, matanya yang indah bersinar dengan cahaya. Dia memikirkannya, dan akhirnya mengangguk patuh dan menutup matanya. Oke, buka matamu. Setelah beberapa saat, suara Li Dong datang. Lin Yurou segera membuka matanya, dan kemudian, di depannya, seikat besar mawar merah muncul. Merah, cerah dan menetes, aroma samar datang, menyegarkan. Melihat seikat mawar merah ini, Lin Yurou tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya. Cahaya di matanya yang indah menjadi lebih terang.
Ditambah dengan senyum hangat Li Dong, Lin Yurou merasa sangat tersentuh saat ini. Istriku, bunga ini untukmu. Li Dong menyerahkan seikat besar mawar merah ini kepada Lin Yurou, untuk menghasilkan uang dan mendukungku, kamu telah bekerja keras. Mata Lin Yurou menjadi merah setelah mendengar ini. Dia bahkan lebih tersentuh di dalam, dan sekarang dia memiliki keinginan untuk menangis. Dari mengenal Li Dong hingga sekarang, meskipun hubungan di antara mereka sangat stabil, Li Dong tidak pernah mengiriminya bunga. Dan sekarang, Li Dong memberinya bunga untuk pertama kalinya. Lin Yurou mengambil bunga mawar, meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, dengan ekspresi ceria, ini sangat harum. Terima kasih suami. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan seikat bunga di atas meja, dan kemudian dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Li Dong. Tanpa menunggu Li Dong berbicara, Lin Yurou mengambil inisiatif untuk menutupi bibir Li Dong. Aktif dan antusias. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk mengintegrasikan seluruh tubuhnya ke dalam tubuh Li Dong. Li Dong memeluknya dengan tenang, dan dia bisa merasakan emosi yang terpancar dari hati Lin Yurou. Akhirnya, keduanya berpisah, dan air mata Lin Yurou jatuh dari pipinya. Dia menatap Li Dong secara langsung, setiap kata, sangat serius. Suamiku, jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk mendukungmu selama sisa hidupku. Meskipun dia tahu bahwa uang Li Dong sudah menjadi angka, dia masih harus mengatakannya. Dan dia harus melakukan hal yang sama, dia harus membuktikan bahwa dia layak untuk Li Dong. Hehe, aku tahu itu bisa dilakukan. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Dia memeluk Lin Yurou dalam pelukannya lagi. Perkembangan grup Lin saat ini hampir tidak memiliki saingan di Cina. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tren tidak dapat dihentikan, terutama ketika produk baru Lin Group keluar dan berhasil merumuskan standar industri jenis baru, perkembangan Lin Group akan semakin cepat. Sekarang tata letak di selatan telah sepenuhnya berhasil, dan grup Lin sekarang merumuskan rencana untuk pergi ke utara. Pada saat itu, Lin Yurou akan menjadi dewi bisnis yang lebih terkenal di Tiongkok, dan dia akan menjadi lebih baik. Terlebih lagi, dia akan cukup baik untuk membanjiri wanita di seluruh dunia, cukup baik untuk tinggal di sisinya selamanya. Lin Yurou mengangguk dengan lembut. Tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan bertanya, suamiku, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengirimiku bunga? Karena aku ingat, aku tidak pernah mengirimimu bunga. Li Dong tersenyum dan berkata, kami berdua telah menerima sertifikat, dan saya belum mengirimi Anda bunga. Memikirkan tentang suami saya, itu tidak cukup menarik, dan Anda telah bekerja sangat keras selama periode waktu ini, jadi saya ingin kirimkan bunga untukmu, aku berharap bisa memberimu sedikit kejutan. Lin Yurou manis di hatinya, ternyata Li Dong memberinya bunga dan sangat mengejutkannya. Suamiku, kamu sangat baik, aku benar-benar takut suatu hari nanti wanita lain akan merebutmu dariku. Lin Yurou bersandar di dada Li Dong, mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, tidak, aku akan selalu berada di sisimu. Li Dong tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa mengambilnya. Lin Yurou berkata, tiba-tiba pikiran gosipnya muncul, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, suamiku, pria yang baik sepertimu, tidakkah ada wanita lain yang menyukaimu selama bertahun-tahun? Tentu saja ada. Li Dong mengangguk dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak tahu, jumlah wanita yang mengejarku saat itu dapat membentuk kelompok penguatan. Lalu kenapa kamu tidak menemukannya? Lin Yurou bersenandung. Itu tidak mungkin. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, karena saya tahu bahwa wanita paling penting dalam hidup saya adalah di Cina, di Laut Cina Timur, di sini, itu Anda, dalam kegelapan, aku tahu kamu sedang menungguku, jadi aku akan kembali dari luar negeri dan mendatangimu. Betulkah? Lin Yurou sangat manis di hatinya, tapi dia masih pura-pura tidak percaya. Tentu saja itu benar. Li Dong tersenyum dan berkata, pernikahan kita ditakdirkan oleh surga, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ketika kata-kata ini jatuh, Lin Yurou merasa lebih manis di hatinya. Kata-kata cinta seperti itu keluar dari mulut Li Dong, dan dia tidak akan pernah bosan mendengarnya. Semakin saya mendengarkan, semakin saya ingin mendengarkan. Suamiku, begitu banyak gadis yang mengejarmu, apakah ada yang sangat luar biasa? Lin Yurou tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa ada begitu banyak wanita yang menyukai Li Dong, dan pasti ada beberapa yang luar biasa. Lin Yurou ingin tahu seberapa bagus yang terbaik dari mereka. Li Dong berpikir sejenak, dan tiba-tiba sebuah nama muncul di benaknya. Memikirkan nama ini, mata Li Dong tiba-tiba sedikit menyipit. Memiliki. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Yurou tercengang sejenak, benarkah? Siapa dia? Siapa namanya? Apa yang dia lakukan? Lin Yurou mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Istriku, pernahkah kamu mendengar nama Dewi Bisnis Asia? Li Dong tidak menjawab pertanyaan Lin Yurou, melainkan mengajukan pertanyaan. Dewi Bisnis Asia. Mendengar pertanyaan ini, Lin Yurou terkejut, lalu mengangguk.
Dia pernah mendengar nama ini, bahkan dia pernah mendengarnya ketika dia masih kuliah. Wanita yang dikenal sebagai Dewi Bisnis di Asia ini jelas merupakan keajaiban bisnis, dengan usahanya sendiri, dia mendominasi seluruh Asia Tenggara, dan bahkan pasar domestik telah mengambil banyak pangsa pasar. Dapat dikatakan bahwa wanita adalah eksistensi yang harus dijunjung oleh semua wanita belanja di Asia. Meskipun Lin Yurou sekarang dikenal sebagai Dewi Bisnis Cina, tapi Lin Yurou tahu persis seberapa jauh dia dari Dewi Bisnis Asia. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Dan Lin Yurou juga tahu bahwa Dewi Bisnis Asia itu tidak akan lebih tua dari dirinya. Dengan kata lain, pihak lain menjadi terkenal di dunia ketika dia masih remaja. Saat itu, Lin Yurou masih belajar di sekolah. Dia adalah Sangguan Waner. Dia adalah wanita tertua dari keluarga Sangguan dan pengendali grup Sangguan. Li Dong memandang Lin Yurou dan berbisik pelan, dia juga berkata, akulah yang tidak akan menikah. Ketika kata-kata ini jatuh, Lin Yurou tampak terkejut. Dia hanya bertanya pada Li Dong apakah ada wanita yang sangat baik menyukainya, tetapi Lin Yurou tidak menyangka bahwa dia akan begitu baik. Wanita legendaris seperti itu, bahkan mengklaim bahwa Li Dong tidak akan menikah. Tiba-tiba, Lin Yurou merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun Lin Yurou telah memperoleh sertifikat dari Li Dong dan sudah menjadi pasangan yang sah, Lin Yurou masih merasakan tekanan yang luar biasa sekarang. Dihadapkan dengan wanita yang menakjubkan dan dikagumi seperti itu, bagaimana dia membandingkan satu sama lain? Suamiku, sepertinya aku lebih rendah darinya. Lin Yurou sedikit dirugikan dan otentik. Untuk pertama kalinya, dia sedikit takut. Aku takut suatu hari Li Dong benar-benar akan meninggalkannya dan direnggut oleh wanita lain. Siapa yang bilang? Li Dong tersenyum dan berkata, dia memegang bahu Lin Yurou dengan kedua tangan, menatapnya, dan berkata dengan serius, kamu sekarang adalah Dewi Bisnis di Tiongkok, dan kamu menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Cepat atau lambat, kamu pasti akan melampaui dia. Melampaui dia. Mendengar ini, Lin Yurou terkejut. Sejujurnya, Lin Yurou secara tidak sadar sedikit malu ketika dia mendengar Li Dong mengatakan bahwa di antara orang-orang yang menyukainya, ada seorang wanita yang luar biasa. Karena reputasi wanita itu terlalu keras. Dan sekarang, Li Dong benar-benar mengatakan bahwa dia akan melampaui satu sama lain di masa depan. Kenapa, kamu tidak percaya diri? Li Dong tersenyum dan berkata, jika Anda memikirkannya, pihak lain lahir di keluarga super kaya, dan titik awalnya adalah 99,9% orang di dunia. Dapat dikatakan bahwa semua yang berhubungan dengannya sejak dia masih kecil adalah hal-hal yang berhubungan dengan bisnis, tetapi berapa lama Anda mengambil alih grup Lin? Menurut kecepatan pengembangan grup Lin, bukan tidak mungkin bagimu untuk melampaui dia dalam beberapa tahun. Lin Yurou menatap Li Dong dengan tatapan kosong. Bisakah dia benar-benar melampaui wanita itu? Kamu masih tidak percaya diri? Li Dong bertanya, jika ini masalahnya, maka saya akan diculik oleh orang lain. Ketika Lin Yurou mendengar ini, dia langsung cemas. Tidak, aku yakin tidak akan membiarkanmu diculik oleh orang lain. Dia memeluk pinggang Li Dong dengan erat, seolah-olah begitu dia melepaskannya, Li Dong akan diculik oleh orang lain. Li Dong tidak bisa menahan tawa. Dia memeluk Lin Yurou dengan erat, berpikir dalam hatinya, di dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan mereka, bahkan Raja Surga. Yah, sudah larut, mari kita istirahat. Segera, Li Dong mematikan lampu dan keduanya berbaring di tempat tidur. Lin Yurou bersandar di pelukan Li Dong dan mau tak mau bertanya, suamiku, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Sangguan Waner itu? Mendengar ini, Li Dong terdiam beberapa saat dan berkata dengan lembut, ketika saya dan dia belum lahir, kedua keluarga kami berada dalam keluarga yang sangat dekat, dan orang tua dari kedua belah pihak menikah untuk kami. Lin Yurou tercengang. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa wanita luar biasa yang terkenal di seluruh dunia benar-benar menikahi Li Dong di jarinya? Kalau begitu, kamu adalah kekasih masa kecil. Lin Yurou cemburu. Dia tidak bisa menahan cemburu ketika dia memikirkan pihak lain yang tumbuh bersama Li Dong. Kamu adalah kekasih masa kecil. Li Dong berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, saat itu kami masih muda, jadi bagaimana kami tahu ini? Ketika saya dewasa, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi, lalu dia tidak mengunjungimu selama bertahun-tahun. Lin Yurou bertanya, aku sudah mencarinya. Li Dong mengangguk, hanya saja aku tidak membiarkan dia menemukanku, dan aku tidak memiliki hubungan antara pria dan wanita. Dalam hatiku, aku hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dan sejak itu terjadi, keluarga Sangguan tidak setuju dengan pernikahan antara dia dan aku. Hal-hal ini dalam bentuk lampau di mataku. Bahkan jika aku bertemu dengannya lagi di masa depan, mereka hanyalah teman biasa. Jadi kamu bisa yakin. Tapi, bagaimana jika dia bersikeras datang untuk mencurimu? Lin Yurou masih sedikit khawatir. Lagi pula, reputasi pihak lain terlalu besar, terlalu bagus.
Wanita yang begitu baik, selama dia laki-laki, dia akan tergoda. Maka itu tergantung pada apakah kamu akan menjadi lebih baik darinya di masa depan. Li Dong tersenyum. Aku pasti akan menjadi lebih baik. Mata Lin Yurou penuh tekad, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutmu dariku. Li Dong merasa sedikit lucu. Gadis ini benar-benar imut ketika dia serius. Sebenarnya, ada cara lain untuk membuatku berada di sisimu selamanya. Li Dong berkata sambil tersenyum. Cara apa? Lin Yurou bertanya tanpa sadar. Mari kita sama-sama melahirkan anak laki-laki gemuk yang besar. Tawa Li Dong menjadi semakin jahat. Wajah cantik Lin Yurou langsung memerah. Dia menggigit bibir merahnya dengan erat dan berkata dengan lembut, ini, seperti afrodisiak, menyebabkan napas Li Dong tiba-tiba terengah-engah. Dia segera berbalik dan menekan Lin Yurou dengan lembut di bawahnya. Kemudian, di dalam ruangan, musim semi tidak terbatas, hari berikutnya. Lin Yurou mulai bekerja secara normal. Li Dong sekali lagi melanjutkan kehidupan yang damai tanpa melakukan apa-apa. Lin Yurou sibuk dengan pekerjaan, dan dia berkeliaran di perusahaan. Tidak lama kemudian, Li Dong datang ke asisten Xiao Bai dan mengulurkan tangannya padanya. Xiao Bai sedang memilah-milah beberapa file, dan dia terkejut ketika melihat sebuah tangan terulur. Begitu dia mendongak, dia melihat Li Dong berdiri di depannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kakak Dong, aku tidak punya apa-apa di sini, bisakah kamu pergi dan melihat orang lain? Jangan bicara omong kosong, keluarkan dengan cepat. Li Dong sedikit mengernyit dan mendesak, saya melihat Anda menaruh beberapa bungkus keripik kentang pagi ini. Xiao Bai tidak berdaya. Dia harus membuka laci, mengeluarkan sebungkus keripik kentang dan menyerahkannya kepada Li Dong. Hari-hari ini, Lin Yurou dan Li Dong tidak ada di perusahaan. Dia baru saja melewati beberapa hari ketika tidak ada yang mengambil makanan ringan, tetapi dia tidak berharap hari-hari baik akan berakhir begitu cepat. Oke, jangan pegang wajahmu, aku akan kembali dan berbicara dengan keuangan tentang kenaikan gajimu. Li Dong tersenyum. Terima kasih Dong Broter. Xiao Bai tersenyum terbuka. Sebagai asisten Lin Yurou, gaji bulanannya telah lama 20.000 hingga 30.000, yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar rekan-rekannya. Tapi tentu saja semakin banyak upah semakin baik, dan tidak ada yang akan menolak. Li Dong membuka sekantong keripik kentang, berbalik dan pergi, dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak ada yang lebih baik daripada mengambil sekantong keripik kentang sambil makan sambil berjalan-jalan. Kakak Dong, melihat Li Dong pergi, Xiao Bai tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Li Dong berhenti dan berbalik untuk melihat Xiao Bai. Apa yang salah? Xiao Bai ragu-ragu untuk berbicara. Dia terjerat apakah akan memberitahu Li Dong masalah ini atau tidak. Bicara saja. Li Dong mengerutkan kening. Apakah kamu ingat karyawan Du Xiaofan yang meninggal sebelum melompat dari gedung di Zonghai? Xiao Bai bertanya dengan suara rendah. Mata Li Dong sedikit menyipit, dan dia mengangguk, tentu saja aku ingat. Awalnya, dia memilih beberapa karyawan untuk pergi ke China Overseas untuk menjelajahi pasar. Di antara mereka, satu karyawan terpaksa melompat dari gedung. Tentu saja, Li Dong tidak akan melupakan masalah ini. Namun, bukankah masalah ini sudah ditangani? Anggota keluarga karyawan telah dimasukkan dalam daftar dukungan oleh Lin Group. Adik-adiknya semuanya didukung oleh grup Lin. Li Dong tahu bahwa Xiao Bai tidak akan mengungkit masalah ini tanpa alasan. Dia samar-samar menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi dalam hal ini. Bahwa Xiao Bai mulai ragu dan tidak melanjutkan. Alis Li Dong semakin dalam. Katakan, apakah sesuatu terjadi? Saya mendengar bahwa orang tua Du Xiaofan telah menggertak mereka baru-baru ini. Xiao Bai mengumpulkan keberanian dan berkata dengan serius, saya mendengar bahwa ada agen real estate yang ingin secara paksa mengambil alih rumah mereka. Orang tua Du Xiaofan tidak setuju. Agen real estate itu mengenal beberapa orang di jalan dan mengatakan mereka ingin mengusir mereka dan secara paksa mengambil alih rumah mereka. Alasan dia ragu-ragu tadi adalah karena orang-orang di jalan mendengar bahwa itu mengerikan. Selain itu, dia tidak berani membiarkan hal-hal seperti itu menyusahkan Li Dong. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, saudara Dong tidak akan menjadi orang yang tidak menyelamatkannya, dia tahu bahwa dia pasti akan membantu keluarga Du Xiaofan. Mendengar ini, wajah Li Dong tiba-tiba menjadi muram. Tidak hanya Lin Yurou yang merasa bersalah atas karyawan yang meninggal karena melompat dari gedung, tetapi Li Dong juga merasa sangat bersalah karenanya. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memilih pihak lain untuk pergi ke China Overseas untuk menjelajahi pasar, maka dia tidak akan dipaksa untuk melompat dari gedung. Itu adalah kehidupan yang segar, dan itu sangat mudah, itu menghilang begitu saja selamanya. Para penatua dalam keluarga ditinggalkan, dan rasa sakit kehilangan orang yang mereka cintai akan selalu bersama mereka. Bahkan jika grup Lin telah mendukung mereka, kompensasi seperti itu masih belum cukup. Sekarang, saya mendengar bahwa seseorang menindas anggota keluarga karyawan yang melompat dari gedung. Li Dong langsung marah.
Kapan ini terjadi? Li Dong bertanya dengan suara yang dalam. Melihat wajah Li Dong yang penuh amarah, Xiao Bai terkejut. Dia buru-buru berkata, aku baru mengetahuinya kemarin, jadi aku akan memberitahumu segera ketika aku melihat Dongge sekarang. Oke, aku akan memperbaiki masalah ini. Li Dong mengangguk dan pergi dengan langkah besar. Mendengar kata-kata Li Dong, Xiao Bai segera menarik napas lega. Dia tahu bahwa selama Li Dong mengambil tindakan, masalah ini pasti akan terselesaikan. Li Dong menelepon Lin Yurou dan menjelaskan situasinya secara singkat, dia langsung menelepon Zhao Sanhe, Scar dan banyak saudara. Kemudian, langsung pergi ke rumah Du Xiaofan. Karyawan itu memberikan hidupnya untuk pembangunan grup Lin. Dia adalah pahlawan grup Lin. Dan sekarang, ketika seseorang berani menggertak keluarga pahlawan, Li Dong adalah orang pertama yang menolak. Dia ingin melihat siapa yang berani melakukan hal seperti itu di wilayahnya. Pada saat ini, rumah Du Xiaofan. Ayahnya, Du Yang, mendukung istrinya, duduk di halaman menikmati matahari. Di dalam pengki di sebelahnya, ubi kering yang baru dibuat kemarin dikeringkan. Kamu bisa mengirimkannya ke Xiao Hui setelah dikeringkan. Dia suka makan sejak dia masih kecil. Ibu Du Xiaofan, duduk di kursi, gadis itu, aku belum kembali sejak aku pergi ke sekolah selama tahun baru Imlek. Tanyakan padanya, kapan aku akan kembali. Xiao Hui di mulutnya adalah Du Xiao Hui, adik perempuan Du Xiaofan. Sejak kematian Du Xiaofan, kedua orang tua itu hanya memiliki satu anak perempuan. Sekarang, mereka menuangkan semua cinta mereka ke dalam tubuh Du Xiaohui. Tanya apa, anak itu belajar di sekolah, dia juga bekerja paruh waktu sebagai tutor, dia pasti akan sangat sibuk, dia pasti akan kembali ketika dia punya waktu, apa yang selalu kamu tanyakan. Du yang tidak jelas, tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sebelumnya, grup Lin berjanji bahwa selama Du Xiaohui mau, dia dapat bekerja di grup Lin kapan saja. Tapi Du Xiaohui menolak. Dia mengatakan bahwa yang paling dia inginkan adalah menjadi guru, jadi dia menolak undangan grup Lin. Namun, biaya kuliah dan biaya hidupnya saat ini disponsori oleh grup Lin, termasuk biaya hidup dua orang lanjut usia dan semua biaya, yang ditanggung oleh grup Lin. Oleh karena itu, di rumah Du Xiaofan, kondisi kehidupan dapat diterima. Berbicara secara logis, jika Du Xiaohui belajar di luar, dia tidak perlu menjadi guru paruh waktu di luar sama sekali. Tetapi Du Xiaohui bersikeras melakukan ini, dan yang lainnya tidak berdaya. Hanya saja dua orang tua yang malang itu menantikan mereka setiap hari di rumah, berharap putri satu-satunya dapat meluangkan waktu untuk pulang dan melihat mereka. Bekerja paruh waktu sebagai tutor. Pada saat ini, sebuah suara terdengar aneh Yin dan Yang, Du Yang, jangan berbohong kepada istrimu. Tidak ada seorang pun di desa yang tahu bahwa putramu dipaksa melompat dari gedung oleh musuh-musuhnya karena dia melakukan beberapa kegiatan putus asa di luar. Saya pikir putri Anda pasti melakukan hal-hal di luar juga. Ini hal yang bersih. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Du yang menjadi cemas ketika mendengarnya, dan menoleh untuk melihat orang yang datang. Putraku bukan orang seperti itu. Dia dulu bekerja di grup Lin. Dia pegawai yang taat hukum. Putriku tidak akan melakukan hal kotor. Kamu tidak boleh bicara omong kosong di sini. Aku berbicara omong kosong. Aku tidak berbicara omong kosong, tidakkah kamu tahu bahwa grup Lin saat ini adalah grup Zhao sebelumnya? Pengunjung itu mencibir, pernahkah Anda mendengar tentang Zhao Sanhe? Itu adalah kakak laki-laki di jalan. Mengapa menurut Anda grup perusahaan itu bisa menjadi begitu besar? Bukankah itu karena Zhao Sanhe melakukan bisnis yang buruk? Saya mendengar bahwa anak Anda mengikuti kakak laki-laki dari perusahaan grup itu. Anda mengatakan bahwa dia terpaksa melompat dari gedung karena dia tidak melakukan hal-hal buruk. Apa itu? Dan putri Anda, sekarang Anda berhubungan dengan orang-orang dari perusahaan grup itu, dan Anda juga berada di jalur putra Anda, haha, saya khawatir tidak akan lama lagi putri Anda akan dipaksa untuk melompat dari gedung dan mati. Pada saat itu, akan ada dua dari kalian yang tersisa di rumahmu, sungguh menyedihkan, sekarang, reputasi desa kami dirusak oleh putramu. Kata-kata ini, seperti pisau, menusuk hati pasangan tua Du Yang dengan ganas. Du Yang tampak marah, kamu diam. Beberapa orang berjalan ke halaman, memandang Du Yang dan istrinya dengan sinis dengan jijik, dan mengabaikan mata Du Yang dan istrinya yang sudah memerah. Di masa lalu, ketika Du Xiaofan masih di sana, mereka sedikit takut pada keluarga Du Yang, bagaimanapun, Du Xiaofan bekerja untuk grup Lin. Tapi sekarang, Du Xiaofan sudah mati. Karena itu, mereka dapat menggertak pasangan tua itu dengan tidak bermoral. Saya melihat mereka berjalan mendekat, mengambil ubi kering yang mengering, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Jangan bergerak, ini untuk putriku. Du yang tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Keduanya enggan memakan ubi kering ini dan akan mengirimnya ke Du Xiaohui, bahkan para tamu tak diundang ini mengambilnya dan memakannya dengan santai. Pemimpin segera meludahkan ubi jalar kering di mulutnya ke tanah dengan ekspresi jijik.
Hal yang mengerikan, apakah kamu pikir aku suka memakannya? Apakah kamu pikir aku ingin datang ke rumahmu? Jika bukan karena tanahmu, tempatmu yang rusak, aku tidak akan datang jika aku diundang. Dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Apa gunanya menjaga rumah yang rusak seperti itu? Lebih baik mendengarkan kami dan meruntuhkannya. Kemudian kamu dapat menemukan panti jompo untuk menghabiskan hari tuamu dengan uang sebanyak itu. Ngomong-ngomong, hantu Du Xiaofan yang berumur pendek sudah mati. Bahkan jika putrimu tidak mati di masa depan, itu hanya pecundang uang yang menikah. Kata-katanya benar-benar terlalu beracun. Du Yang dan istrinya gemetar karena marah. Tentu saja mereka tahu bahwa tanah mereka diambil oleh agen real estate. Saya ingin membeli tanah mereka dan membangun sebuah resort. Jika pihak lain tidak menyukai sebidang tanah ini, orang-orang ini tidak akan pernah datang kepada mereka dalam 2 hari. Untuk Du Yang dan yang lainnya, rumah mereka ada di sini, dan akar mereka ada di sini, bagaimana mereka bisa setuju untuk menjualnya? Kalian pergi dari sini, aku tidak akan berjanji padamu. Du Yang meraung, matanya melebar, rumah ini ditinggalkan oleh nenek moyang saya secara turun-temurun. Bahkan tidak mau mengambilnya. Pergi dari sini, kamu tidak diterima di sini. Hei, barang lama, aku bilang kamu tidak ingin bersulang atau makan anggur enak. Pemimpin berteriak keras, dan dia menendang semua ubi kering ke tanah. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ketika istri Du Yang melihat pemandangan ini, dia langsung cemas. Dia dengan cepat bangkit dari kursi, berjongkok, mengulurkan tangannya, dan pergi untuk mengambil ubi kering di tanah. Matanya menjadi merah tiba-tiba, mengapa kamu menggertak orang seperti ini? Ubi jalar kering ini dimasak dengan hati-hati dan dipotong olehnya. Setelah banyak berpikir, dia harus mengirimkannya kepada putrinya. Orang-orang ini, mengapa kamu menggertak mereka seperti ini? Pasangan lama mereka tidak pernah melakukan hal buruk sepanjang hidup mereka, dan sekarang mereka tidak memiliki putra, dan hidup sudah sangat menyakitkan. Sekarang hanya ada satu anak perempuan yang tersisa, dan dia mencurahkan semua cinta di hatinya padanya. Tapi sekarang orang-orang ini harus memperlakukan mereka seperti ini. Du Yang bahkan lebih tidak sabar. Dia tidak tahan, jadi dia bergegas, kalian semua keluar dariku, keluar dari sini. Terjebak. Salah satu dari mereka melangkah maju dan tiba-tiba menamparkan wajah Du Yang dengan tamparan. Mereka tidak sabar sekarang, karena mereka telah ke sini berkali-kali, tetapi Du Yang tidak melepaskannya, ngomong-ngomong, mereka dianggap sopan. Selain itu, harga yang bagus juga diberikan kepada Du Yang dan istrinya. Namun, pasangan tua itu benar-benar bersulang dan tidak makan atau minum anggur yang baik, rumah yang hancur seperti itu tidak akan dijual hidup dan mati. Orang yang dikepalai itu bahkan menendang perut Du Yang dan menjatuhkannya ke tanah. Apakah kamu masih berpikir untuk menempati tanah ini dan menunggu pembongkaran? Hal lama, saya katakan, Anda bermimpi, hari ini sebidang tanah ini, jika Anda tidak menjualnya, Anda harus menjualnya. Putramu sudah mati, apa gunanya menjaga tanah ini? Jangan malu. Seperti yang dia katakan, dia melambai, dan yang lainnya bergegas dan mulai meninju dan menendang Du Yang. Du Yang sudah tua, dan dia sama sekali bukan lawan dari orang-orang muda ini, dan dia berteriak kesakitan. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Istri Du Yang menangis keras, ayo, tolong, datang dan selamatkan istriku. Begitu beberapa tetangga di kejauhan mendengar seruan minta tolong, mereka langsung ingin buru-buru menyelamatkan orang. Bagaimanapun, setiap orang adalah tetangga, dan wajar untuk memiliki perasaan setelah bertahun-tahun. Jika mereka tidak membantu, pasangan tua Du Yang akan dibunuh. Namun, pria terkemuka itu meraung, mengambil tongkat di tanah, dan menunjuk ke tetangga dengan kejam. Hentikan saja aku, jika ada yang berani datang, aku akan mematahkan kakinya. Dengan teriakan keras, dia memiliki momentum tertentu, dan penampilannya yang garang segera membuat para tetangga berhenti, tidak mungkin. Tetangga ini adalah petani yang jujur, dan mereka tidak bisa memprovokasi para pengganggu ini. Meskipun mereka ingin membantu Du Yang, mereka tidak ingin diganggu sendiri. Melihat mereka ketakutan, pria yang dikepalai itu mencibir, dengan wajah menghina, sekelompok sampah. Dia berjalan mendekat, menginjak dada Du Yang dengan kakinya, dan berkata dengan kejam. Hal lama, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa putramu sudah mati, dan kamu memiliki rumah yang rusak. Tidak ada gunanya menyimpannya untuk dirimu sendiri. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda menjual? Jika Anda tidak setuju, percaya atau tidak, mari kita bicara dengan putri Anda. Mendengar ini, Du Yang langsung menjadi gila. Dia meraung dengan marah, kamu berani menemukan putriku, aku akan melawanmu mati-matian. Putra mereka Du Xiaofan sudah meninggal, dan putri mereka yang tersisa, Du Xiaohui, adalah sumber kehidupan mereka. Untuk anak-anak, dia akan benar-benar melawan orang-orang ini dengan putus asa. Jadi, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga untuk putrimu.
Pemimpin itu mencibir, selama kamu dengan patuh menandatangani kontrak dan menjual sebidang tanah ini, bukankah semua orang akan senang dengan ini? Jangan khawatir, selama Anda setuju untuk menjual rumah, kami tidak akan pernah menemukan putri Anda. Jika tidak, saya dapat menjamin bahwa putri Anda tidak akan pernah kembali. Hati Du yang merasa malu. Saya harus mengatakan bahwa ancaman dari pihak lain seperti itu adalah yang paling dia takuti. Dan pada saat ini, persetan, apakah kamu punya kata lain? Sebuah suara tiba-tiba berdering, dan suaranya sekeras guntur. Suara ini mengejutkan orang-orang itu, dan semua orang mengikuti suara itu. Kemudian saya melihat sekelompok orang datang, dan di mata Scar, kemarahan yang luar biasa dilepaskan, hampir membakar orang-orang ini hidup-hidup. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Du Xiaofan akan diganggu dengan cara ini. Dari kejauhan, saya melihat seseorang melakukan tangan dan kaki pada lelaki tua itu, dan bekas lukanya hampir meledak. Du Xiaofan mati untuk pembangunan dan pengembangan grup Lin. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, Du Xiaofan adalah pahlawan grup Lin. Mereka selalu menghormati anggota keluarga pahlawan. Saya awalnya berpikir bahwa keamanan di Laut Cina Timur sudah sangat baik, dan keluarga Du Xiaofan harus menjalani kehidupan yang sangat baik. Tapi saya tidak menyangka akan diganggu seperti ini di Laut Cina Timur. Ini benar-benar memukul wajah mereka. Karena Li Dong telah memerintahkan Dong Hai untuk dibangun menjadi kota yang tidak berdosa, tetapi sekarang, bahkan keluarga Du Xiaofan diganggu dengan cara ini, mereka bahkan tidak tahu. Jika bukan karena inisiatif Li Dong untuk menelepon seseorang, Scars tidak akan tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Oleh karena itu, kemarahan Scars terhadap orang-orang itu menjadi lebih bergejolak. Ketika Scar mengucapkan kalimat itu, dia langsung menyerang orang-orang itu. Itu tampak seperti harimau. Tatapan pembunuh di matanya seperti kegilaan yang mendidih. Siapa kamu? Ah! Kepala orang itu, sebelum dia selesai berbicara, dia terbang terbalik. Tapi dia ditinju di dagu dengan pisau. Dengan satu klik, dagu pria itu langsung bengkok. Bekas luka sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat master setengah langkah, berurusan dengan pengganggu biasa seperti ini seperti gajah yang menghancurkan semut. Pria itu jatuh ke tanah, berteriak, darah terus mengalir dari mulutnya. Apa? Dia menunjuk ke bekas luka dan meraung, saudara-saudara, tangkap aku dan bunuh dia. Berani mengalahkan kakak tertua kami, kamu mencari kematian. Ketika orang lain melihatnya, mereka tiba-tiba marah. Di daerah ini, mereka adalah ular lokal, dan tidak ada yang berani menyerang mereka. Melihat bahwa Scar telah memukul kakak laki-laki tertua mereka segera setelah dia menembak, mereka mengambil tongkat di tanah dan bergegas menuju Scar pergi ke neraka. Satu orang memegang tongkat dan memukulkannya langsung ke kepala Scar. Tongkat itu terlihat sangat kuat dan tidak kecil, jika dipukul mungkin akan terbuka. Bahkan akan membunuh orang. Orang ini menginginkan kehidupan Scar. Namun, Scar tidak mengelak sama sekali, dia mencibir dan langsung mengangkat tangannya. Klik. Dia dengan mudah menggenggam tongkat yang jatuh, dan kemudian membantingnya dengan keras. Tongkat itu langsung dipatahkan olehnya. Pria yang memegang tongkat itu tercengang. Dia menatap bekas luka itu. Adegan di depannya terlalu mengejutkan baginya. Tongkat yang begitu kuat mudah dipatahkan begitu saja, apakah ini masih manusia? Dia menatap mata Scar yang cukup untuk membunuhnya, dan ada gelombang ketakutan di hatinya. Karena sorot mata Scar mengerikan. Bagi orang biasa seperti mereka, itu hanyalah iblis. Ledakan. Scar tidak berbicara omong kosong, dan langsung menendangnya. Kemudian Scar meraung dan bergegas ke kawanan seperti singa yang marah. Ditemani oleh beberapa teriakan, semua orang itu tersungkur ke tanah oleh bekas lukanya. Ini karena Scar telah menahan kekuatannya. Jika dia mencoba yang terbaik, orang-orang ini mungkin akan dipukuli sampai mati olehnya sejak awal. Kekuatan Grandmaster setengah langkah, bagi orang biasa, hanyalah keberadaan seperti dewa. Beberapa orang itu jatuh ke tanah, berteriak lagi dan lagi, menatap Scar, dan Li Dong dan yang lainnya perlahan berjalan di belakang mereka dengan ngeri. Mereka bahkan tidak tahu siapa orang-orang ini, jadi mereka berani mengalahkan mereka seperti ini. Anda tahu, orang-orang ini, di desa-desa terdekat, benar-benar pengganggu. Bahkan di seluruh kota, ada pengganggu yang tidak ada yang berani memprovokasi dengan mudah. Kamu, Du yang bangkit dari tanah dan terkejut saat melihat Li Dong dan yang lainnya. Kemudian, dia mengenali Li Dong dan dengan cepat berjalan, Tuan Li, istri saya, ini Tuan Li dan mereka ada di sini. Bagi Li Dong, mereka tidak asing. Karena Li Dong secara pribadi muncul di upacara peringatan Du Xiaofan, dan dia juga berbicara dengan Du Yang dan istrinya, jadi di hati pasangan tua itu, Li Dong telah lama diingat. Tentu saja, mereka ingat Lin Yurou. Oh, ini benar-benar Tuan Li, Ibu Du Xiaofan juga mengenali Li Dong dan buru-buru menyapanya. Dalam pikiran mereka, sangat jarang orang seperti Li Dong begitu baik kepada mereka di masyarakat bawah. Mereka menyukai Li Dong dari lubuk hati mereka.
Apalagi grup Lin kini telah menjadi kebanggaan seluruh rakyat Donghai. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga yang telah didukung. Meskipun putra mereka Du Xiaofan sudah meninggal, mereka harus tahu bahwa Li Dong tidak bersalah. Hanya bisa dikatakan bahwa itu semua adalah takdir. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, mengetahui bahwa Li Dong dan Lin Yurou adalah orang-orang baik yang benar-benar memimpin grup Lin untuk melakukan hal-hal praktis bagi orang-orang Donghai. Tentu saja, mereka memperlakukan orang-orang baik tersebut dengan tulus. Hei, Paman dan Bibi, aku datang menemuimu. Li Dong menyambutnya dengan senyum cerah. Juga, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa memanggilku Tuan Li di masa depan, panggil saja aku Xiao Dong. Jika kamu memanggilku Tuan Li lagi, aku akan marah. Hei, bagus, bagus. Du yang buru-buru berkata, yah, Xiao Dong, dan semuanya, cepat masuk. Maaf, Paman dan Bibi, aku baru saja datang mengunjungimu sekarang. Li Dong tersenyum dan berkata, dia melambaikan tangannya ke bekas luka itu. Bekas luka segera mengerti, beberapa orang melangkah maju, langsung menutupi mulut para pengganggu, dan menyeret mereka keluar. Li Dong dan yang lainnya berjalan ke halaman, dan kemudian Li Dong melihat ubi kering di tanah. Ah, ubi jalar kering ini, apakah Paman dan Bibi membuatnya sendiri? Ya, kami membuatnya sendiri. Saya ingin mengirim beberapa ke putri kami untuk dimakan. Du yang mengangguk berulang kali. Sepertinya enak, aku akan mencobanya. Dengan mengatakan itu, Li Dong mengambil sepotong dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah melihat ini, istri Du yang buru-buru berhenti. Jangan makan, ubi kering ini ditendang ke tanah oleh mereka, dan semuanya kotor. Jika kamu ingin makan, ada beberapa barang bersih di rumah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Dong memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Tidak apa-apa, itu tidak kotor sama sekali. Li Dong tersenyum dan berkata, wah, manis sekali. Jika digunakan untuk membuat air gula, pasti akan lebih enak. Ya, melihat ekspresi puas Li Dong, Du yang tersenyum dan berkata, jika kamu suka makan, bawalah beberapa saat kamu pergi nanti. Haha, kalau begitu aku tidak diterima. Li Dong tersenyum, dan kemudian dia berjalan untuk memegang tangan istri Du Yang. Ayo, Bibi, aku akan membantumu masuk ke dalam rumah. Orang tua, jangan kaget, Xiao Dong dan yang lainnya jarang datang ke sini. Ayo masak. Bagus Le. Du yang buru-buru menjawab, lalu pergi menyiapkan makanan. Li Dong membantu ibu Du Xiaofan masuk ke kamar dan duduk, dan kemudian secara pribadi membantunya memijat bahunya. Bibi, aku akan memijatmu, kan? Tidak, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu tidak perlu memijatku. Orang tua itu dengan cepat menolak. Menurut pendapatnya, bagaimana orang besar seperti Li Dong bisa membantunya memijat? Bagus. Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menekannya untuk duduk di kursi, dan kemudian mulai memijat. Teknik pemijatannya berada pada level master sejati. Setelah beberapa saat, Ibu Du Xiaofan merasa nyaman. Bagaimana Bibi, teknik pijat saya baik-baik saja? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Iya itu bagus. Ibu Du Xiaofan mengangguk berulang kali, aku tidak menyangka kamu bisa memijat. Haha, ini yang aku pelajari di waktu luangku sebelumnya. Li Dong tersenyum dan berkata, jika Bibi merasa nyaman, maka saya akan sering menekannya untuk Anda di masa depan. Tidak, aku baik-baik saja. Ibu Du Xiaofan buru-buru berkata, kamu sangat sibuk di tempat kerja, kamu tidak perlu sering datang menemuiku, itu akan menunda pekerjaanmu. Tidak apa-apa. Li Dong tersenyum. Ibu Du Xiaofan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Li Dong dan menepuknya dengan ringan. Kamu anak yang baik. Merupakan berkah bagi Xiaofan saya untuk bertemu dengan Anda sebagai temannya. Sayang sekali hidupnya tidak baik, dengan itu, matanya merah lagi. Bibi, jangan sedih. Li Dong berbisik, Xiaofan adalah saudara kita, orang tuanya adalah orang tua kita, jika kamu tidak keberatan Bibi, di masa depan, kita semua akan menjadi putramu, dan kamu dan pamanmu akan menjadi orang tua kami. Saudara-saudara, tidakkah menurutmu? Ya, Bibi, kamu dan pamanmu akan menjadi orang tua kita di masa depan. Zhao Sanhe memimpin dan berkata dengan keras. Bagus, Ibu Du Xiaofan sangat tersentuh, dan air mata keluar. Ketika Du Yang, yang sedang menyiapkan makanan di dapur sebelah, mendengar kata-kata ini, matanya memerah karena emosi. Li Dong berbicara dengan Ibu Du Xiaofan sebentar, dan kemudian dia meminta Zhao Sanhe dan yang lainnya untuk berbicara dengan lelaki tua itu, dan dia pergi. Ketika mereka sampai di luar halaman, bekas luka mereka menginjak orang-orang yang baru saja membuat masalah dengan kaki mereka. Kamu, apakah kamu tahu siapa aku? Di tempat ini, jika kamu menyentuhku, kamu mencari kematian. Orang yang dikepalai itu kejam dan otentik. Terkunci. Li Dong tanpa ekspresi, meraih kerahnya secara langsung, dan mengangkatnya dari tanah. Kemudian, Li Dong menamparkan backhandnya, dan langsung menerbangkan dua gigi orang ini. Mereka dua orang tua, kamu berani menggertak. Siapa yang memberimu keberanian? Suara Li Dong dingin.
Matanya bahkan lebih seperti gudang es, membuat orang-orang itu takut untuk saling memandang, terlalu menakutkan. Pria yang memimpin, dengan darah masih di sudut mulutnya, berkata dengan samar, bosku adalah Cao Liang. Dia memiliki keputusan akhir di bidang ini. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggung dia? Terjebak. Namun, itu adalah tamparan Li Dong sebagai tanggapannya. Kekuatan tamparan ini tidak kecil, dan secara langsung menyebabkan dagu orang ini miring. Dia memiliki keputusan akhir. Saya memiliki keputusan akhir di seluruh Laut Cina Timur dan seluruh provinsi Tianxing. Biarkan bosmu datang dan menemuiku dalam waktu setengah jam. Jika kamu terlambat 1 detik, para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Li Dong tidak mengatakan omong kosong, tangan mana dan kaki mana yang mereka gunakan untuk memukul Pamandu yang barusan, mereka melepaskan semuanya untukku, ya pak. Scar menjawab, dan kemudian, dengan lambaian tangannya, lepaskan semua tangan dan kaki mereka padaku. Beberapa saudara segera menyeret beberapa orang ke tempat yang lebih jauh, dan menurunkan tangan dan kaki mereka. Ah, ada teriakan, seperti membunuh babi. Mendengar teriakan ini, Li Dong tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Orang-orang ini berani menggertak Duyang dan yang lainnya dengan cara ini, Li Dong sudah berhati lembut jika dia tidak memerintahkan mereka untuk dibunuh secara langsung. Hampir bersamaan, di sebuah perusahaan real estate di county ini. Ini adalah gedung bertingkat 10, dan kantor CEO perusahaan berukuran sekitar 300 meter persegi. Di satu sisi, ada kolam renang air panas dalam ruangan, di mana Anda bisa bekerja sambil bersantai. Pada saat ini, seorang pria botak sedang berendam di kolam air panas, dan ada seorang wanita cantik seperti ular air di sampingnya, menyenangkannya. Jika proyek resor selesai, setidaknya akan ada keuntungan 500 juta. Cao Liang tampak bersemangat, 500 juta, tentu saja, prospek resor ini masih sangat besar, sayang, dapatkah kamu membayangkannya? Saya tidak dapat membayangkannya, tetapi saya tahu Tuan Cao, prospek Anda sangat besar, sangat besar. Wanita itu terkikik, matanya halus, sangat menggoda. Presiden Cao mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat meraih tangan wanita itu untuk mencegahnya bergerak. Tidak mungkin, dia sedikit siap untuk bergerak sekarang, tetapi intinya dia telah bersama wanita ini 2 kali, dan jika dia melanjutkan, dia tidak dapat melakukan apapun hari ini. Tubuh Anda penting, jadi Anda harus lebih terkendali. Oke, jangan lakukan itu, istirahatlah. Cao Liang buru-buru berkata, pemandian air panas gelembung baik-baik saja, kita akan melanjutkannya besok. Wanita itu berhenti, dan terkikik, menutupi mulutnya. Tapi Tuan Cao, apa yang baru saja Anda katakan benar. Prospek resor ini memang bagus. Saya juga telah mengunjungi sebidang tanah itu dan itu sangat bagus. Wanita itu tersenyum dan berkata, gunung dan sungainya indah, lingkungannya sangat bagus, dan udaranya sangat bagus. Jika dikembangkan menjadi resor liburan, pasti akan menarik banyak turis. 500 juta, tidak apa-apa. Yang terbaik adalah melakukan ini, tetapi penduduk desa tampaknya tidak mau menjual tanah mereka. Cao Liang mengerutkan kening dan mendengus dingin. Bagi mereka, saya sudah sangat sopan, dan harga untuk mereka tidak rendah. Itu juga karena saya semakin tua sekarang, dan saya tidak ingin berbuat terlalu banyak. Kalau tidak, berapa banyak uang yang bisa diambil oleh penduduk desa itu? Sebidang tanah itu, aku pasti akan mendapatkannya, apapun artinya. Orang-orang desa itu seharusnya tahu lebih baik. Jika Laozi marah, mereka akan terlihat baik. Di matanya, sudah sangat bagus untuk bisa memberi sejumlah uang. Seperti yang dia katakan, dia sekarang terlalu tua dan tidak ingin melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Ketika dia masih muda, penduduk desa tidak berakhir dengan baik. Masih ingin uang. Aku takut aku bahkan tidak mati. Kemampuan Cao Liang untuk bergaul sampai hari ini jelas bukan hal yang baik. Dia memulai real estate lebih dari 10 tahun yang lalu, dan pada saat itu, industrinya sangat kacau. Jika Anda tidak cukup kejam, Anda tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Meskipun lingkungan telah banyak berubah sekarang, dia juga banyak membatasi, tetapi dia belum sepenuhnya meninggalkan beberapa metode lama. Lonceng jingle, saat berbicara, telepon di sebelahnya berdering. Wanita itu mengambil ponselnya dan menyerahkannya pada Cao Liang ketika Cao Liang melihat nomor itu, dia tiba-tiba tertawa. Saya pikir paku terakhir harus dicabut. Dia menghubungkan telepon dan berkata dengan ringan, bagaimana? Apakah kedua orang tua itu setuju? Jika mereka masuk akal, mereka harus mengambil uang untuk menemukan panti jompo. Jika itu menunda bisnis saya akan membunuh mereka. Tuan Cao, itu tidak baik, sesuatu terjadi. Ada suara cemas di telepon, beberapa orang yang saya kirim diinterupsi, mengatakan bahwa selusin orang datang ke rumah 2 benda tua itu, dan mereka adalah teman dari putra musuh bebuyutan mereka. Mendengar ini, wajah Cao Liang sedikit berubah. Apa katamu? Ini Du Xiaofan. Teman-temannya dari sebelum kematiannya datang ke rumahnya, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang kejam.
Begitu mereka menyerang, mereka menyela saudara yang saya kirim, dan mereka berkata, biarkan kamu pergi dalam waktu setengah jam. Lihat dia, jika tidak, para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata-kata ini membuat Cao Liang tertawa. Dia penuh dengan penghinaan. Biarkan diri Anda melihatnya dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, para dewa tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini hanya lelucon besar, sangat konyol. Cao Liang mengira dia adalah orang terbesar di jalan raya di seluruh county. Ketika dia berada di lingkaran bawah tanah, putra dari kedua orang tua itu masih mengenakan celana selangkangan terbuka. Teman-teman dari kedua putra lelaki tua itu benar-benar mengira mereka adalah orang-orang hebat. Secara alami, dia tidak akan mengambil ancaman seperti itu ke dalam hati. Bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Cao Liang sangat marah dan berteriak, apakah kamu masih memanggilku untuk masalah besar seperti itu? Karena mereka tidak tahu malu, maka tangani mereka semua. Jika mereka ingin berhenti, maka bunuh mereka semua. CEO Cao, berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak bisa menangani masalah ini, maka kamu tidak perlu dipusingkan di masa depan, aku akan melakukan ini dengan orang lain. Setelah berbicara, Cao Liang langsung menutup telepon. Dia belum pernah melihat badai besar. Ancaman belaka tidak akan membuatnya peduli sama sekali. Terlebih lagi, itu masih karakter yang kecil, dan ancaman seperti itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pergi untuk menanyakan siapa Cao Liang. Ada kucing atau anjing yang berani mengancamnya. Benar-benar tidak hidup atau mati. Wow, Presiden Cao, kamu terlihat sangat mendominasi barusan, aku sangat menyukainya, dan aku sangat mengagumimu. Wanita itu mengguncang tubuhnya dan memutar tubuhnya, dan kontak yang disengaja membuat Cao Liang hampir tidak tahan. Ini benar-benar sekumpulan sampah. Aku tidak bisa melakukan hal kecil ini. Ketika aku masih muda, aku akan membunuh lebih dari selusin orang seperti ini setiap hari. Cao Liang menarik wanita itu ke dalam pelukannya, naik turun tangannya, karena yang lunak itu tidak baik, maka datanglah ke yang sulit. Aku tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana, dan aku ingin mengacaukannya. Buang waktu aja. Setelah itu, dia berhenti memperhatikan masalah kecil semacam ini, yang tidak cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Pada saat ini, di sisi lain, di lokasi konstruksi yang ditinggalkan, seorang pria berambut kuning meletakkan telepon. Sorot matanya sedikit tidak pasti. Baru saja, dia adalah orang yang memanggil Cao Liang untuk membuat masalah dengan orang tua Du Xiaofan, yang dikirim olehnya. Apa yang Cao Liang katakan barusan, dia tahu betul bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia akan benar-benar tamat. Tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pencampuran di sini. Karena dia tahu betul orang macam apa Cao Liang itu, dan pihak lain melakukan apa yang dia katakan. Pria berambut kuning itu berbalik dan melihat, beberapa orang tergeletak di tanah. Orang-orang ini adalah semua orang yang tangan dan kakinya dihilangkan oleh bekas luka. Pria berambut kuning itu memandang mereka dan bertanya dengan suara yang dalam, berapa banyak dari mereka? Sekitar 10 atau lebih. Sekelompok sampah. Pria berambut kuning itu berteriak, hanya selusin orang, hanya membuatmu takut seperti ini. Kupikir ada ratusan orang di seberang sana. Bukankah kamu meminta saudara-saudara untuk datang untuk mendukung? Orang-orang ini benar-benar membuat diri mereka malu di depan bos besar Cao Liang, dia tidak sabar untuk menamparkan orang-orang ini untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi melihat orang-orang ini menyingkirkan tangan dan kaki mereka, itu sudah sangat menyedihkan, jadi dia tiba-tiba menolak dorongan ini. Lagi pula, mereka dipukuli seperti ini karena mereka harus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, jika dia masih memukuli mereka, orang-orang di bawah tangannya akan kedinginan. Kakak Leopard, orang-orang itu bukan orang biasa, mereka semua adalah Lian Jiazi, sangat kuat. Beberapa orang mengingat ketakutan didominasi oleh bekas luka, tubuh mereka gemetar. Terutama memikirkan mata Li Dong membuat mereka semakin ketakutan, dan ada perasaan bahwa jantung mereka akan melompat keluar dari tubuh, terlalu menakutkan. Sampah, Lao Su memberitahumu bahwa dalam bisnis kami, keberanian pertama adalah berani. Kamu sangat ditakuti oleh lebih dari selusin orang, kamu akan bercinta denganku di masa depan. Pria berambut kuning itu berteriak, masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik, saya bisa pulang dan bertani di masa depan. Mendengar ini, tidak ada yang berani membantahnya. Tidak mungkin, pria berambut kuning itu adalah bos mereka, dan mereka dapat melihat bahwa bosnya sangat marah, membosankan untuk membuat keributan saat ini. Pria berambut kuning mendengus dingin, pergi dengan ekskavator dan dorong rumah secara langsung, dan kemudian itu akan baik-baik saja untuk kompensasi. Saya hanya mengatakan itu tidak disengaja. Saya melihat apa yang bisa mereka lakukan. Ada yang berani melakukannya, ya, aku akan mematahkan kaki mereka. Ini adalah rencananya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Potong dulu dan mainkan nanti. Pertama dorong rumah, dan kemudian kehilangan uang paling banyak.
Terlebih lagi, berapa banyak yang harus diberikan tergantung pada suasana hatinya, apakah akan memberikannya atau tidak. Dia adalah pengganggu, bermain trik seperti bajingan, bagi mereka, itu adalah trik yang bagus. Dia tidak percaya lagi, bukankah hanya dua orang tua yang tidak mati? Masih mengkonsumsinya. Huang mau memberi perintah dan segera bergegas ke rumah Du Xiaofan dengan 30 atau lebih saudara. Mereka yang kakinya patah membuka mulutnya, ingin mengingatkan Huang Mao bahwa mereka sangat baik satu sama lain. Namun, mereka membuka mulut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka tahu betul bahwa jika mereka mengatakan sesuatu yang membuat frustrasi saat ini, pria berambut kuning itu mungkin akan membunuh mereka secara langsung. Mereka tahu betul bahwa bos mereka seksi, pada saat ini. Rumah Du Xiaofan. Setelah mengerti, Li Dong sudah tahu apa yang terjadi. Rumah ini, nenek moyang kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi, ini adalah akar kami tidak ingin menjualnya sama sekali. Du yang menghela nafas, lagi pula, bahkan jika kita pindah, kemana kita bisa pergi? Bahkan sedikit uang yang mereka berikan tidak cukup untuk pergi ke panti jompo, apalagi membeli rumah baru di luar. Di halaman, beberapa tetangga sekitar juga datang. Mereka juga tampak tidak berdaya. Kakak Du benar, uang sedikit itu benar-benar tidak cukup, apalagi membeli rumah, bahkan kamar mandi pun tidak bisa dibeli. Selain itu, kami telah tinggal di sini seumur hidup. Bahkan jika kami pergi ke tempat lain, kami tidak terbiasa hidup. Apalagi konsumsi di kota sangat tinggi sehingga kami bahkan tidak memiliki tetangga yang berbicara. Kami benar-benar tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Tapi kita benar-benar tidak punya pilihan. Para pengganggu itu adalah orang-orang terkenal yang kejam di county ini. Jika kita tidak setuju, mereka bisa melakukan apa saja. Kami takut mereka akan marah dan membunuh seluruh keluarga kami. Mendengarkan kata-kata ini, hati Li Dong penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyangka hal semacam ini akan terjadi di Laut Cina Timur. Li Dong pernah berkata bahwa untuk membuat ketertiban umum di Laut Cina Timur menjadi yang pertama di negara itu, tidak akan ada kejahatan yang terjadi, dan tidak akan ada penindasan terhadap orang-orang. Tapi sekarang, itu benar-benar terjadi. Ini membuatnya sangat marah, dia tidak menyangka bahwa beberapa orang akan menganggap kata-katanya sebagai angin di telinga mereka. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Jika kamu tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksamu. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Di matanya, hal-hal seperti itu sebenarnya hanya masalah sepele. Tidak perlu baginya untuk bertindak secara pribadi, selama satu kalimat dapat dengan mudah menyelesaikannya. Tetapi karena dia ada di sini, maka dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Tapi, saya mendengar bahwa Cao Li yang sangat mudah ditebak. Ada desas-desus bahwa dia adalah sosok tingkat kakak yang nyata dengan jaringan hitam dan putih yang luas, dan dia tidak akan berakhir dengan baik jika dia melawannya. Beberapa orang khawatir, saya pikir Anda tidak boleh ikut campur dalam masalah ini lagi, atau pergi secepat mungkin. Ya, mereka hanya menginginkan tanah. Selama kita menjual tanah kepada mereka, mereka tidak akan berani menyerang kita, tetapi kalian, mereka tidak bermoral. Ya, kurasa juga begitu, kami tidak ingin menyakitimu karena urusan kami sendiri. Mendengarkan kata-kata ini, wajah Li Dong tanpa ekspresi. Du Xiaofan sudah mati. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk pengembangan dan pembangunan grup Lin. Jika dia tidak bisa melindungi orang tua Du Xiaofan, maka dia benar-benar kasihan pada Du Xiaofan dan hati nuraninya sendiri. Tanpa menunggu Li Dong berbicara, tiba-tiba terdengar raungan keras di luar. Beberapa tetangga mendengar suara itu dan wajah mereka sangat berubah. Mereka bergegas keluar dan melihat beberapa ekskavator sedang melaju dan mereka akan merobohkan paksa rumah semua orang. Untuk sementara, mata tetangga menjadi merah cemas. Berhenti. Mereka bergegas untuk menghentikan ekskavator itu. Namun, ekskavator itu tidak berhenti sama sekali. Jangan berhenti, mereka semua mendorong saya akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Pria berambut kuning itu tertawa terbahak-bahak. Yang dia inginkan adalah hasil seperti itu, potong dulu lalu mainkan. Dia bahkan berpikir bahwa itu harus dilakukan sejak awal. Lagi pula, rumah pihak lain hilang, jadi pilihan apa yang ada untuk para dewa tua ini? Saya hanya bisa keluar dengan uang dengan patuh. Meskipun pendekatan ini tidak manusiawi, ia bekerja dengan sangat baik. Laki-laki berambut kuning sama sekali tidak peduli dengan ketenaran, bagi dia, selama segala sesuatunya dilakukan dengan baik dan uang tersedia. Aku mendorong mereka semua. Pria berambut kuning itu berteriak keras, dan pada saat yang sama, dia menatap Li Dong dan orang lain yang keluar dari rumah, wajahnya penuh provokasi. Setelah dia memerintahkan ekskavator untuk meratakan rumah-rumah ini, dia akan datang dan membersihkan Li Dong dan yang lainnya. Berani menyela tangan dan kaki kakaknya, sembarangan. Melihat ekskavator, mengabaikan rintangan penduduk desa, harus bergegas untuk meratakan rumah, mata Li Dong tiba-tiba menjadi dingin. Bekas luka, Sanhe. Dia memberikan minuman ringan.
Tiba-tiba, Zhao Sanhe dan Scar II bergegas keluar seperti dua serigala yang marah. Kecepatannya sangat cepat. Mereka bergegas langsung ke ekskavator dan melompat tajam. Selain itu, dia melompat ke ekskavator, membuka casing, dan mematahkan garis ekskavator. Tanpa aliran listrik, ekskavator langsung berhenti dan tidak bisa bergerak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Zhao Sanhe dan Dao Scar menghentikan 3 ekskavator. Bahkan operator di atas terlempar langsung dari ekskavator. Kalian anjing benar-benar mencari kematian. Pria berambut kuning melihat adegan ini dan meraung, bahkan jika kalian mengganggu tangan dan kaki saudara-saudaraku. Dia benar-benar marah sampai ekstrim. Orang-orang ini tidak hanya mengganggu tangan dan kaki saudara-saudara yang telah dia kirim sebelumnya, tetapi sekarang mereka bahkan menghancurkan 3 ekskavator yang dia bawa. Pria berambut kuning itu berteriak, lampirkan mereka di sekelilingku. Ketika kata-kata itu selesai, 30 orang aneh di belakangnya semua bergegas, satu persatu galak, terlihat sangat menakutkan. Namun, orang yang kejam seperti itu, di mata mereka, tidak berbeda dengan semut. Mengenai status lingkaran bawah tanah, orang-orang ini bertambah, apalagi dibandingkan dengan Zhao Sanhe dan Scar. Dapat dikatakan bahwa Li Dong membawa saudara laki-laki keluar dari sini, dan dia akan menghancurkan semua pria berambut kuning dengan status lingkaran bawah tanah. Penduduk desa menjadi pucat ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak berani ke sana sama sekali, tidak mungkin, pria berambut kuning itu terlalu mengerikan, jika mereka lewat, mereka benar-benar akan patah kaki. Cepat, orang-orang ini sangat kejam, mereka bukan orang baik, jangan membuatmu lelah. Ya, cepatlah. Ini masih terlambat. Mereka tidak berani menyerang penduduk lokal kita dengan mudah, tetapi kamu, mereka benar-benar berani. Beberapa tetangga buru-buru merendahkan suara mereka kepada Li Dong dan membujuk mereka untuk pergi. Bahkan Du Yang dan istrinya khawatir. Du Yang berjalan cepat ke Li Dong. Xiao Dong, cepatlah, mereka benar-benar bukan orang baik, dan mereka akan sangat menyakitimu. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Jangan biarkan kamu mendapat masalah karena urusan kami. Di mata mereka, Li Dong dan mereka semua adalah orang baik. Orang baik tidak boleh terlibat, tidak boleh menyebabkan masalah pada tubuh bagian atas, tidak boleh diganggu oleh orang jahat. Mereka tidak ingin Li Dong dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Namun, Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia menatap pria berambut kuning itu, ekspresinya muram, apakah kamu Cao Liang itu? Bukan. Cao Liang adalah bosku, tapi kamu ingin melihat bos kami. Pria berambut kuning itu mencibir, ini benar-benar lelucon. Anda tidak kencing dan memotret diri sendiri. Anda memenuhi syarat untuk melihat bos kami. Saya pikir itu Raptors. Dia menatap Li Dong dan tersenyum, Yin dan yang aneh, tanpa diduga, itu adalah wajah putih kecil dengan sekelompok anak muda yang terpana. Saya katakan, tidak peduli siapa Anda atau apa latar belakang Anda, tolong jujurlah dengan saya. Di sini, saya memiliki keputusan akhir. Ketika dia mengatakan bahwa dia melambaikan tangannya, 30 atau lebih saudara laki-laki yang ada di belakangnya akan bergegas dengan sebuah tongkat. Tidak mungkin, terutama karena Li Dong terlihat terlalu tampan dan memiliki temperamen yang hebat. Ini sama sekali tidak seperti gangster. Jadi Huang Mao Dahan secara langsung menganggap Li Dong dan yang lainnya sebagai orang biasa di masyarakat. Dan orang seperti itu, dalam pikirannya, dianggap sebagai kentut. Melihat adegan ini, Du Yang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup. Du Yang bahkan bergegas ke Li Dong untuk memblokirnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Li Dong terluka karena urusan keluarga mereka. Dalam hal ini, hati nuraninya akan terganggu selamanya. Namun, Li Dong tidak khawatir sama sekali, wajahnya masih tenang, dan dia tidak menghindar sambil berdiri di sana. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia meminta Cao Liang untuk datang dan meminta maaf pada dirinya sendiri dalam waktu setengah jam. Sepertinya pihak lain tidak mengambil apa yang dia katakan ke dalam hatinya. Di Laut Cina Timur, beberapa orang tidak mengambil hati kata-katanya, mereka harus mengatakan bahwa Cao Liang tidak begitu berani. Lepaskan tangan dan kaki mereka padaku juga. Li Dong tiba-tiba berbicara, suaranya tenang, ya Pak. Zhao Sanhe menjawab dengan Scar. Kali ini tidak hanya mereka berdua yang melakukannya, tetapi saudara-saudara lain yang membawanya juga melakukannya. Seperti sekawanan serigala yang mengincar mangsanya. Bum-bum, ketika pengganggu ini datang untuk menggertak keluarga Du Xiaofan, Zhao Sanhe dan Scar tercekik, sekarang, akhirnya ada tempat untuk melampiaskan. Karena itu, sekali ditembak, tidak ada ampun. Mereka bergegas ke domba seperti sekawanan serigala. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-30 gangster itu jatuh ke tanah. Tangan dan kaki mereka semua terputus. Wow, orang-orang itu semua terbaring di tanah, dan wajah semua orang dipenuhi rasa sakit dan panik. Semua orang berkedut. Lagi pula, rasa sakit karena diinterupsi tidak tertahankan bagi orang biasa. Menjatuhkan semua orang ini ke tanah,
Tetapi mereka masih belum melakukan cukup untuk menakut-nakuti mereka, tidak mungkin, orang-orang ini terlalu lemah. Jangan katakan itu semua dari mereka, bahkan jika mereka adalah saudara, mereka bisa menjatuhkan mereka semua. Kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Tapi Du Yang dan yang lainnya hanya tercengang. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang dibawa Li Dong begitu kuat. Dalam adegan tadi, seperti menonton film. Setelah 3 atau 2 klik, dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-30 gangster itu terputus. Kalian, wajah pria berambut kuning itu berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa orang yang dia bawa akan dengan mudah menjatuhkannya. Tapi sekarang, dia dijatuhkan oleh lawan, dan butuh waktu kurang dari 1 menit. Pada saat ini, dia akhirnya ingat bahwa adik laki-laki yang telah diganggu sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang itu mengerikan dan mereka adalah Lian Jiazi. Lian Jiazi macam apa ini? Ini sama sekali bukan manusia. Anda tahu, 30 atau lebih saudara yang dia bawa bersamanya semuanya adalah pejuang yang baik. Biasanya, dimungkinkan untuk melakukannya dengan 1 musuh dan 10. Tetapi di tangan lawan, mereka sama lemahnya dengan semut. Kaki pria berambut kuning itu gemetar terus-menerus, dan dia membuka mulutnya, hanya untuk merasakan tenggorokannya kering untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah Zhao Sanhe dan yang lainnya memotong tangan dan kaki orang-orang itu, mereka kembali ke Li Dong lagi. Dan bekas luka itu berjalan menuju pria besar berambut kuning itu. Melihat bekas luka pisau datang, pria berambut kuning itu akhirnya bereaksi, berdebar. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan berlutut langsung di tanah. Wajahnya menjadi pucat, dan banyak keringat terus mengalir dari dahinya. Adegan ini terlalu mengejutkannya. Dia telah berada di lingkaran bawah tanah county ini selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia memiliki sedikit pandangan ke depan. Fakta bahwa pihak lain dapat berbaring di atas saudara laki-laki yang dibawanya dengan mudah sudah cukup untuk membuktikan bahwa pihak lain bukanlah orang sosial biasa, tetapi keras kepala yang sangat kejam. Dan dia juga bisa melihat bahwa barusan, orang-orang itu telah meninggalkan tangan mereka, jika tidak, sekitar 30 orang yang dia bawa akan terbunuh sejak lama. Kakak, aku salah, suara pria berambut kuning itu bergetar, tetapi terjebak. Bekas luka menamparkan langsung di wajahnya, membuat pria berambut kuning itu jatuh ke tanah. Siapa kakak tertuamu? Iya kakak, terjebak. Scar menamparkan wajahnya lagi, menjatuhkannya ke tanah lagi. Siapa saudara laki-lakimu? Pria berambut kuning itu akan menangis. Ketakutan di hatinya akan membuatnya gila, dan perasaan takut itu hampir membuatnya tidak bisa menahan diri. Pahlawan, maafkan aku, tolong, maafkan aku salah, pria berambut kuning itu terus meminta maaf, bahkan dia terus bersujud ke arah bekas luka itu. Dia tidak bisa memohon belas kasihan. Lagi pula, 30 saudara kecil yang dibawa bersamanya diinterupsi dan disingkirkan sambil meratap. Dia tidak ingin jatuh ke tujuan ini, dalam hal ini, itu akan sepenuhnya dihapuskan. Terjebak, bekas luka menamparkan di wajahnya lagi. Pukul pria berambut kuning ini dengan darah di sekujur wajahnya, apakah menurutmu meminta maaf itu berguna? Jika kita tidak datang tepat waktu hari ini, maukah kamu berlutut dan memohon belas kasihan dan meminta maaf? Semua orang ada di lingkaran bawah tanah, dan Scar tahu lebih banyak daripada orang-orang terkenal ini. Jika mereka tidak datang hari ini, maka Du Yang dan rumah mereka pasti tidak akan dijaga. Orang-orang seperti Huang Mao langsung mendorong ke bawah rumah mereka, memaksa mereka untuk setuju, dan bahkan jika mereka tidak memberikan uang, apa yang bisa Du Yang lakukan? Jika Anda melawan, diperkirakan Anda akan langsung cacat, atau bahkan terbunuh. Memikirkan kemungkinan ini, kemarahan di hati Scar tidak bisa ditekan. Dia ingin membunuh rambut kuning ini sekarang, kamu berani menggertak orang-orang tua ini, kamu sudah selesai. Scar mencengkeram kerah pria berambut kuning itu, dan menamparnya dengan keras. Gigi pria berambut kuning itu terlepas semua, dan wajahnya akan berubah bentuk. Mereka adalah orang tua Du Xiaofan, yaitu orang tuaku yang terluka. Jika kamu berani menggertak mereka, konsekuensinya lebih serius daripada menggertakku. Scar dengan keras menendang dada pria berambut kuning itu. Klik, kekuatan kaki ini tidak sedikit, tulang dada pria berambut kuning itu langsung ditendang. Pria berambut kuning itu berteriak, dia meringkuk di tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Namun, Scar masih merasa tidak nyaman, dan tinjunya yang besar tiba-tiba terangkat. Jika pukulan ini dipukul, diperkirakan pria besar berambut kuning ini akan dipukuli sampai mati olehnya, pada saat ini. Scar berhentu. Suara Li Dong bergema. Ketika kata-kata itu jatuh, tinju Scar berhenti tiba-tiba. Angin tinju yang kokoh menerpa wajah pria kuning besar itu, membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia bisa merasakan nafas kematian dengan begitu jelas. Nafas seperti ini sangat mengerikan.
Li Dong berjalan mendekat dan berjongkok di depan pria berambut kuning itu. Dia saling memandang tanpa ekspresi di wajahnya, sepertinya aku tidak bisa membantu Cao Liang untuk wajahku. Kalau begitu, beritahu aku di mana dia dan aku akan mengunjunginya secara pribadi. Namun, pria berambut kuning itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kepanikan di matanya menjadi lebih intens. Tidak, tidak, aku tidak tahu. Alamat Cao Liang, tentu saja dia tidak berani. Karena dia bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan mereka. Jika Anda memberi mereka alamat Cao Liang, diperkirakan Cao Liang akan dibunuh oleh mereka, dan jika sesuatu terjadi pada Cao Liang, dia akan benar-benar habis. Hah? Kamu menolak? Kalian, pria berambut kuning itu penuh ketakutan, kamu tidak bisa menggerakkan bosku, dia tahu Dong Hai. Ya, Li Dong mengangguk dan berkata dengan lemah, aku dari Dong Hai. Aku benar-benar ingin tahu, siapa di Dong Hai yang dia kenal dan berani melakukan hal semacam ini di belakangku. Ketika kata-kata ini jatuh, pria berambut kuning itu terkejut. Apakah kamu dari Laut Cina Timur? Katakan, siapa yang bosmu kenal di Dong Hai? Zhao Sanhe berbicara dengan suara dingin, saya Zhao Sanhe, Anda seharusnya mendengar nama saya. Ledakan. Dengan kata-kata ini, seluruh tubuh Huang Mao disambar petir, dan dia tercengang. Zhao Sanhe, bagaimana ini bisa terjadi? Biarkan dia mengakui alamat Cao Liang dan memberimu waktu 1 menit. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia tidak terus berbicara omong kosong, ya pak. Zhao Sanhe mengangguk dan melambaikan tangannya, dan Scar segera menyeret pria berambut kuning itu ke satu sisi. Tetapi pria besar dengan rambut kuning itu penuh ketakutan, dan hatinya malu. Ini sudah berakhir, pada saat ini, Li Dong berjalan ke Du Yang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Paman, tunggu aku di rumah. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Du Yang dan yang lainnya mengangguk linglung. Pada saat ini, orang bodoh dapat melihat bahwa Li Dong dan asal-usul mereka lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Lagi pula, jika Li Dong hanyalah seorang eksekutif tingkat tinggi dari sebuah perusahaan grup, tidak mungkin penindas itu begitu takut. Namun, Du Yang dan yang lainnya tidak takut, melainkan saling memandang dengan antisipasi. Tidak peduli apa Li Dong dan identitas mereka yang sebenarnya, mereka hanya tahu bahwa Li Dong adalah dermawan mereka. Selama mereka dapat membantu mereka menyelesaikan masalah ini, mereka akan berterima kasih. Segera, Scar dan mereka menanyakan alamat Cao Liang dari mulut pria berambut kuning itu. Li Dong meninggalkan beberapa saudara di sini untuk melindungi Du Yang dan yang lainnya, dan berurusan dengan dahan berambut kuning dan mereka, sementara dia membawa Zhao Sanhe dan Scar dan yang lainnya langsung ke kursi county. Saat ini, Cao Liang sedang berbaring di sofa dengan ekspresi yang belum selesai di wajahnya. Wanita dengan congsam seksi di sebelahnya memutar pinggangnya dan terlihat menawan. Ketika dia berendam di sumber air panas, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berfoto dengan wanita ini. Aku benar-benar sedikit pingsan sekarang, jadi aku harus istirahat dengan baik. Tuan Cao, saya akan membuatkan Anda secangkir teh ginseng, jadi Anda bisa meminumnya. Wanita itu terkikik dan bangkit dan berjalan menuju pintu. Namun, dia baru saja tiba di pintu, dan tiba-tiba, pintu kantor ditendang terbuka. Pintu itu mengenai wajah wanita itu secara langsung, meledakkannya. Persetan. Gerakan seperti itu mengejutkan Cao Liang dan melompat dari sofa. Dia memandang wanita itu, yang sudah terbaring di tanah, tidak sadarkan diri. Wow, sekelompok besar orang datang dari luar. Siapa kamu? Wajah Cao Liang penuh amarah, menatap tamu itu, kamu sangat berani, tahukah kamu siapa aku? Ini bukan tempat di mana kamu bisa membuat masalah. Keamanan, dia berteriak di luar, tetapi tidak ada penjaga keamanan yang masuk. Wajah Li Dong tenang, dia berjalan mendekat dan langsung duduk di sofa lain. Dan Zhao Sanhe dan bekas luka berdiri di pintu, tidak mengizinkan siapapun masuk. Tidak perlu menelepon, adik-adikmu, mereka semua baru saja diselesaikan. Li Dong menatap Cao Liang dan berkata ringan, sejak saya datang ke sini, saya secara alami tahu siapa Anda. Anda adalah Cao Liang, kan? Orang yang saya cari adalah Anda. Mendengar ini, wajah Cao Liang berubah dan pupil matanya sedikit mengecil. Anda tahu, perusahaannya, meskipun itu adalah perusahaan real estate, keamanan dan pengawal di perusahaan semuanya bagus 1-10. Dia dipekerjakan kembali dengan banyak uang. Pada hari kerja, seseorang yang berani membuat masalah akan berdiri dan berbaring. Namun, pihak lain benar-benar mengatakan bahwa adik laki-lakinya semuanya telah diselesaikan. Tapi dia tidak tahu sama sekali. Bagaimanapun, Cao Liang adalah orang yang telah melihat dunia, dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Li Dong dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mencari ingatan pemuda ini di benaknya. Namun, dia tidak memiliki kesan sedikit pun, dia cukup yakin bahwa dia belum pernah bertemu satu sama lain.
Namun, bahkan jika adik laki-lakinya terpecahkan, dia masih tidak takut. Dia mendengus dan langsung duduk. Karena pihak lain tahu namanya, dia seharusnya tahu bahwa Cao Liang tidak bisa dengan mudah memprovokasi dia. Cao Liang santai, menatap Li Dong, dan berkata sambil mencibir, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang membobol sasisku dan mengalahkan adik laki-lakiku. Tentu saja, kamu juga akan menjadi yang terakhir. Dia telah memutuskan bahwa setelah hari ini, dia akan terus memperkuat keamanan di sini. Habiskan lebih banyak uang, silakan kembali dan kendalikan master yang lebih kuat. Bukankah itu hanya uang? Dia punya banyak uang. Mendengar ini, Li Dong mengangguk. Kamu benar, itu memang yang terakhir, karena mulai hari ini, tidak ada yang akan datang kepadamu lagi. Wajah Cao Liang sedikit berubah, dan ketenangan pihak lain membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Anda tahu, reputasinya sebagai Cao Liang mengejutkan seluruh daerah. Pihak lain tidak akan begitu tidak bermoral selama dia tahu betapa baiknya dia. Namun, dia melihat semacam kedamaian ekstrim dari pihak lain, dan tatapannya seperti melihat seekor semut. Siapa kamu? Cao Liang menatap Li Dong, dan bertanya dengan suara berat, aku yakin aku belum pernah melihatmu. Sepertinya tidak ada hari libur di antara kita, kan? Itu benar sebelumnya, tapi sekarang ada. Li Dong berkata ringan, apakah proyek resor itu milikmu? Hati Cao Liang tergerak, mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk bisnis? Ini milikku, ada apa? Kamu juga tertarik dengan proyek ini? Dia mendengus dingin, tapi maaf, saya menginvestasikan uang dalam proyek ini sendiri, dan saya tidak membutuhkan orang lain untuk membeli saham. Dia telah memperkirakan proyek itu sejak lama, dan jika itu benar-benar dilakukan, itu akan menghasilkan keuntungan 500 juta yuan. Dari jumlah uang yang begitu besar, dia pasti tidak akan membaginya dengan orang lain. Investasi. Saya tidak tertarik dengan ini. Li Dong terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia langsung ke intinya. Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa proyek itu sekarang dibatalkan, dan orang-orang di sana tidak ingin menjual rumah atau tanah mereka, jadi sebaiknya Anda tidak menyentuhnya. Mendengar ini, ekspresi Cao Liang berubah, ledakan. Dia membanting tinju di atas meja dan langsung tertawa. Rasanya seperti mendengar lelucon besar. Pemuda ini datang untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi dia ingin melepaskan proyek yang bisa menghasilkan ratusan juta dolar. Sungguh lelucon internasional. Dia pikir dia siapa? Apakah kamu menggodaku? Wah, kamu tergila-gila dengan ini. Cao Liang berteriak dengan dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah Cao Liang, kamu harus tahu bahwa aku telah berada di jalan selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah melepaskan lemak di mulutku. Lao Su memberitahumu, aku akan membuat keputusan atas sebidang tanah itu. Nama-nama desa itu akan dijual jika mereka tidak menjualnya. Jika mereka bersulang atau minum anggur berkualitas, maka Lao Su akan membunuh mereka. Dia menatap Li Dong, matanya penuh keceriaan. Dan kamu, apakah kamu pikir kamu berani berpose di depanku setelah memukul adik laki-lakiku? Aku beritahu kamu, ada orang di luar orang ini, ada hari-hari di luar langit, dan orang-orang di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Ekspresi Li Dong tetap tenang. Ketika Zhao Sanhe dan Daoskar dan yang lainnya di pintu mendengar ini, mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Cao Liang ini berani mengancam kakak tertuanya. Benarkah? Kalau begitu aku ingin tahu siapa orang di belakangmu itu. Li Dong berkata, kamu bisa meneleponnya sekarang untuk melihat apakah dia berani membantumu. Wajahnya tenang, dan nada serta sikapnya yang tenang mengejutkan hati Cao Liang. Untuk bisa mix ke levelnya, masih ada sedikit insight. Cao Liang dapat melihat bahwa pemuda ini tidak berpura-pura, pihak lain benar-benar terlalu tenang. Ada yang salah. Itu salah. Latar belakang Cao Liang-nya sangat jelas bagi orang-orang di lingkungan setempat. Di daerah ini, ada banyak orang lain, apakah itu lingkaran bawah tanah atau lingkaran di atas tanah, dapat dikatakan bahwa ada banyak teman. Tapi dia bisa mencapai titik dia hari ini, terutama karena dia mengenal seorang teman di lingkaran bawah tanah di Donghai, dan ini adalah dukungan terbesarnya. Tanpa dukungan itu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Justru karena teman Donghai itulah para petinggi setempat sangat baik padanya. Nak, siapa kamu sebenarnya? Cao Liang meraung dengan suara rendah. Ketenangan pihak lain membuatnya sangat gelisah. Namaku Li Dong. Li Dong menunjuk ke telepon di atas meja, kamu bisa menelepon sekarang, beritahu orang lain namaku, dan lihat apakah dia melindungimu. Li Dong. Cao Liang mencari segala sesuatu tentang nama ini dalam pikirannya lagi. Tapi dia berpikir sebentar, dan masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Saya yakin saya belum pernah mendengarnya. Cao Liang bertanya pada dirinya sendiri sebagai orang yang berpengetahuan luas, dan dia juga pernah mendengar beberapa tokoh besar di Donghai. Seperti Zhao Sanhe di Laut Cina Timur, saudara bekas luka, saudara kepala besar, saudara Ahu, dan sebagainya. Tapi nama Li Dong belum pernah terdengar sebelumnya.
Oleh karena itu, Cao Liang mencibir, dia sudah mulai percaya bahwa Li Dong adalah anak berambut kuning yang tidak tahu dari mana dia berasal, dan berlari ke arahnya untuk menenangkan diri. Kamu sangat berani. Jika kamu berani datang kepadaku untuk mati, maka aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Dia mencibir, saya akan memberitahu Anda sekarang bagaimana kata-kata mati itu ditulis. Dengan mengatakan itu, dia mengambil ponselnya dan segera memutar telepon seorang tokoh besar di masyarakat setempat. Menurut pendapatnya, berurusan dengan bocah lelaki berambut kuning yang sok seperti Li Dong tidak membutuhkan dukungan terbesarnya sama sekali, berbunyi, telepon berhasil. Tuan Cao, apa yang kamu cari? Suara keras seorang pria terdengar. Seperti ini, ada seorang pria dengan mata pendek di sisiku yang menanyakan masalahku. Bisakah kamu membantuku menyelesaikannya? Tuan Cao berkata sambil tersenyum. Siapa? Siapa namanya? Dia bilang namanya Li Dong. Dududu, namun, ketika Cao Liang baru saja menyebut nama Li Dong, telepon ditutup. Cao Liang tertegun, dia pikir itu sinyal yang buruk, jadi dia menelepon lagi, tapi kali ini, pihak lain tidak berhasil dan hanya menutup telepon. Pada saat ini, wajah Cao Liang berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Li Dong, pihak lain masih terlihat tenang, dan memberi isyarat padanya untuk terus menelepon. Ekspresi Cao Liang sedikit jelek. Tanpa berkata apa-apa, dia menemukan nomor lain dan memutarnya. Tampaknya mereka sudah tahu bahwa Cao Liang akan meneleponnya, tetapi dia tidak menjawab telepon dan hanya menutup telepon. Apa? Wajah Cao Liang bahkan lebih jelek. Dia mengutuk dalam hatinya, hal-hal anjing ini, biasanya memakan miliknya sendiri, bermain dengan miliknya sendiri, menghabiskan miliknya sendiri, menjawab telepon lebih cepat dari satu, dan memanggil masing-masing dengan Tuan Cao, yang sangat penuh kasih sayang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa Anda tidak menjawab telepon Anda sendiri? Terus berlanjut. Li Dong tersenyum tipis, hanya 2 panggilan telepon, apakah kamu tidak punya teman? Apakah kamu tidak tahu Dong Hai seorang pria besar? Hah, nak, tunggu. Cao Liang menyipitkan matanya, dan dia tidak percaya pada kejahatan ini. Selanjutnya, dia membuat lebih dari selusin panggilan berturut-turut, orang-orang ini semua adalah tokoh besar di masyarakat setempat. Namun, semua orang ini berhenti menjawab panggilannya. Beberapa orang bahkan mematikannya secara langsung. Seolah-olah Cao Liang adalah momok, semua orang menghindarinya. Ekspresi Cao Liang akhirnya berubah, dan hatinya menjadi lebih terganggu. Karena ini sangat tidak biasa, Anda tahu, orang-orang yang menepuk dada mereka pada hari kerja mengatakan bahwa mereka akan mencarinya jika ada hubungannya dengan panggilan yang dia buat barusan, tetapi sekarang, panggilan itu tidak dijawab. Itu tidak benar. Ini terlalu aneh. Tidak heran jika 1 atau 2 orang tidak mengangkat dan sibuk dengan hal-hal. Namun, jika lebih dari selusin tidak menjawab telepon secara bersamaan, apakah mungkin semuanya sibuk? Ini tidak mungkin. Cao Liang menatap Li Dong, merasa semakin gelisah. Dia tiba-tiba teringat. Belum lama ini, Huang mau menelepon dan mengatakan bahwa seseorang ingin dia meminta maaf dalam waktu setengah jam. Mungkinkah pria di depanmu ini? Apa asal-usulnya? Li Dong. Tapi nama ini, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Mungkinkah dari mana para raptor berasal? Terus bicara. Li Dong tersenyum dan berkata, kamu dapat menemukan seseorang untuk melindungimu, bahkan jika kamu menemukannya, bahkan keluarga kaya di utara, kamu juga dapat menemukan mereka, selama mereka memiliki keberanian untuk muncul di depanku. Mendengar ini, Cao Liang menatap Li Dong dengan ekspresi luar biasa. Kata-kata ini terlalu sombong, bukan? Bahkan raksasa super di utara tidak peduli dengan sisi lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Lawan harus berpose. Nak, jangan terlalu sombong, ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur. Cao Liang menggertakkan giginya dan dengan cepat menemukan nomor yang telah lama disembunyikannya. Dia tidak pernah menggunakan hubungan ini dengan mudah, karena itu adalah ketergantungan terbesarnya. Begitu hubungan ini digunakan, harga yang harus dia bayar sangat tinggi. Lagi pula, tidak mudah untuk bertanya kepada dewa yang benar. Tapi sekarang, dia harus mengundangnya keluar. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Hai, mendengar suara dari seberang, Cao Liang merasa seperti orang yang tenggelam meraih sedotan. Kepanikan di wajahnya tersapu dalam sekejap. Ini aku Cao Liang. Cao Liang berkata cepat. Oh, ini kamu, ada apa? Ada suara rendah di seberang sana. Itu dia. Seseorang meminta saya untuk masalah. Tolong bantu saya saja dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia mengatakan ini, hati Cao Liang berdarah. Karena begitu pihak lain bergerak, pihak lain harus mengambil setidaknya setengah dari keuntungan dari proyek resornya. Itu setidaknya 2-3 miliar. Cao Liang menatap Li Dong dengan tajam, berpikir untuk melihat bagaimana kamu mati kali ini. Lao Su harus membayar mahal kali ini, dan dia harus mengambilnya kembali darimu beberapa kali. Oh, siapa itu? Sisi lain merenung sejenak dan bertanya.
Ini adalah pemuda yang terpana yang tidak memiliki mata panjang. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak takut pada orang-orang di Laut Cina Timur, dan bahkan raksasa super di utara tidak berani datang di depannya. Cao Liang berkata dengan cepat. Dia menatap Li Dong dengan jijik. Aku bilang aku kenal seseorang dari Donghai, dia bilang itu tidak berguna, orang itu tidak menempatkanmu di matanya sama sekali. Belum lagi nama tanah terlarang Laut Cina Timur. Apa? Begitu sombong. Orang di ujung telepon itu jelas marah dan bertanya dengan marah, siapa dia? Siapa namanya? Cao Liang bahkan lebih puas ketika dia mendengar orang-orang di sana menjadi marah. Apa yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Cao Liang menatap Li Dong, bahkan jika ekspresi Li Dong tenang, menurut pendapatnya, itu hanya sebuah pose. Karena ini adalah daerah terlarang di Laut Cina Timur. Dan kepercayaan terbesarnya adalah orang besar di tanah terlarang di Laut Cina Timur. Anda tahu, bahkan raksasa super dari utara yang datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah tidak berakhir dengan baik. Karena itu, dia berpikir bahwa pria tak bernyawa ini pasti sudah mati. Dia bilang namanya Li Dong. Cao Liang berkata dengan wajah angkuh, kau bantu aku menyelesaikannya, dan aku pasti akan berterima kasih. Saya memiliki proyek besar di pihak saya sekarang, dan keuntungannya dapat menghasilkan 500 juta yuan, dan setengahnya akan menjadi milik Anda. Dia harus jelas tentang hadiahnya, jika tidak, pihak lain tidak akan membantunya dengan mudah. Ada keheningan di sisi lain, kemudian, berdebar. Di seberang telepon, terdengar suara teredam, terdengar bahwa orang di seberang sana langsung berlutut di tanah. Om Cao Liang mendengar suara pihak lain berlutut di tanah, otaknya berdengung, dan dia terdiam sejenak, apa situasinya? Mengapa pihak lain berlutut begitu dia menyebut nama Li Dong? Suara dentuman itu jelas merupakan suara lutut yang membentur tanah, dan dia tidak bisa salah dengar. Bahkan Cao Liang bisa merasakan bahwa ketika pihak lain mendengar nama itu, dia jelas sesak napas, dia tampak sangat ketakutan, kaget, dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Cao Liang hanya merasa tenggorokannya langsung kering. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengar kepanikan ngeri dari telepon, seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Anda, Cao Liang menatap Li Dong dengan takjub di matanya. Dia kaku, dan rasa takut jauh di lubuk hatinya tidak bisa lagi ditekan. Apakah ini pria besar yang kamu temui di Donghai? Li Dong berkata ke telepon, kapan kamu muncul di Laut Cina Timur? Apakah kamu akan membunuhku? Tidak, tidak kakak Dong, aku salah, kakak Dong, tolong maafkan aku tidak melakukan apa-apa, tuanmu punya banyak, maafkan aku. Orang di seberang telepon menggigil dan mendengar suara Bang Dong Dong, tapi tiba-tiba kau tahu memohon belas kasihan. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, Dong Broter, kamu harus percaya padaku. Mendengar ini, wajah Cao Liang menjadi kusam, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Kakak Dong, pria besar ini, yang hanya bisa dia hormati, adalah bos terkenal di Laut Cina Timur, mengapa dia memanggil pemuda ini sebagai Dong Ge? Dan, juga berlutut dan memohon belas kasihan. Ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Memaafkanmu, bukan itu yang harus aku lakukan. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia menatap langsung ke arah Cao Liang. Cao Liang terkejut dengan sorot matanya, telepon itu jatuh ke tanah karena ketakutan, hanya untuk mendengar bunyi, dan jatuh menjadi dua. Dia hanya merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa saat ini, dia harus berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak. Mengapa meminta belas kasihan? Tidakkah Anda melihat orang di belakang Anda berlutut dan memohon belas kasihan melalui telepon? Ini berarti bahwa pemuda di depannya lebih menakutkan daripada pria besar di belakangnya. Dan, kemungkinan besar, pemuda di depannya adalah Raja Laut Cina Timur. Kakak tertua Zhao Sanhe dalam rumor. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menatap Zhao Sanhe yang menjaga pintu, dan semakin dia melihat, semakin dia menjadi akrab. Bagaimanapun, penampilan Zhao Sanhe bukanlah rahasia, tetapi semua orang yang berada di jalan telah melihat foto Zhao Sanhe. Tentu saja Cao Liang telah melihatnya juga. Sekarang ketika dia melihat Zhao Sanhe, dia langsung ingat. Yang menjaga gerbang itu benar-benar Zhao Sanhe. Kemudian, pria di depannya memang Raja Laut Cina Timur. Eksistensi yang bahkan bisa membunuh para master besar dari raksasa super utara. Tidak heran pihak lain hanya mengatakan bahwa bahkan raksasa super di utara tidak akan berani muncul di depannya, ternyata benar, tidak bercanda. Dihadapkan dengan karakter legendaris seperti itu, dia bahkan mengancamnya. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu tokoh-tokoh besar di Laut Cina Timur, dan bahwa seluruh lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur, dan bahkan seluruh provinsi Tianxing, adalah milik pihak lain. Aku, Cao Liang merasa darahnya akan membeku. Dia merasa napasnya akan berhenti, dan dia akan mati lemas. Ketakutan semacam itu hanya datang dari tulangnya, membuatnya hampir hilang.
Kakak, saya tidak menginginkan proyek ini, dan saya juga tidak menginginkan tanah penduduk desa. Benarkah tidak? Li Dong mengangkat alisnya sedikit. Sungguh, aku tidak menginginkannya, aku benar-benar tidak menginginkannya. Lalu apakah kamu masih memaksa mereka untuk pindah? Li Dong bertanya dengan ringan. Tidak, aku tidak berani lagi, aku salah, benar-benar salah, berdebar. Pada saat ini, Cao Liang akhirnya bisa bergerak, dan dia langsung berlutut. Dengan ekspresi penyesalan dan ketakutan, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri, dan saya tidak akan pernah menggertak orang lain lagi. Memberimu kesempatan. Direformasi. Li Dong tersenyum lembut dan berdiri. Dia melirik Cao Liang, dan Li Dong tidak percaya apa yang dikatakan Cao Liang sama sekali. Dia percaya bahwa jika lawan dilepaskan hari ini, maka di masa depan, Cao Liang tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang tidak bersalah itu, dan tidak akan pernah melepaskan orang-orang paling biasa di bawah. Inferioritas semacam ini di tulang seseorang tidak akan pernah bisa diubah. Karena mereka menggertak yang lembut dan takut yang keras, itu sudah menjadi kebiasaan. Membiarkannya pergi hari ini berarti membiarkan harimau kembali ke gunung, dan tidak bertanggung jawab kepada orang-orang. Li Dong bukan hanya raja bawah tanah Laut Cina Timur, dia juga dewa perang timur. Tidak apa-apa dia tidak melihat hal semacam ini, tetapi karena dia menemukannya, dia harus benar-benar menghilangkan akarnya, dan pada dasarnya mencegah hal semacam ini terjadi. Sejujurnya, aku tidak bisa mempercayaimu. Li Dong berkata tanpa basa-basi, hal-hal yang telah kamu lakukan sudah cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Sebelum kamu mati, kamu harus membayar semua hutang yang harus dibayar, dan semua permintaan maaf kamu harus meminta maaf. Dalam hal ini, kamu akan mati lebih mudah. Jika kamu tidak melakukan ini, percayalah, kamu akan mati. Kamu tidak harus mencoba melarikan diri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, tetapi jika kamu melakukannya, kamu tidak hanya akan lebih buruk daripada mati, tetapi aku juga akan membuat anggota keluargamu lebih buruk daripada mati. Setelah berbicara, Li Dong berhenti mengatakan lebih banyak dan berbalik untuk pergi. Zhao Sanhe saling memandang dengan Scar, dan kemudian pada Cao Liang, matanya dipenuhi rasa kasihan. Orang ini, pada akhirnya, dianggap bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adapun Cao Liang, setelah mendengarkan kata-kata Li Dong, seluruh tubuhnya gemetar, dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Dalam hatinya, dia sangat menyesalinya. Dalam benaknya, dia mengingat hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Tiba-tiba terpikir sebuah kalimat. Bukannya tidak dilaporkan, ini bukan waktunya. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Raja Laut Cina Timur menghukumnya mati, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya di negara ini. Segera, Li Dong membawa Zhao Sanhe dan Scar kembali ke rumah Duyang. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan rumah Duyang. Orang-orang ini bukan penduduk desa setempat, tapi beberapa orang besar di kursi kaunti. Tidak hanya lingkaran bawah tanah, tetapi juga banyak lingkaran di atas tanah. Namun, orang-orang ini, tidak peduli apa identitas mereka, semuanya gemetar saat ini. Wajah semua orang penuh ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa raja di legenda Laut Cina Timur akan benar-benar muncul di sini. Meskipun mereka berkumpul di sini, tidak ada dari mereka yang berani memasuki rumah Duyang. Mereka semua berdiri di pintu, dan hati semua orang terangkat, dengan ekspresi cemas, karena takut saat berikutnya akan menjadi jalan buntu. Li Dong sedikit mengernyit saat melihat orang-orang ini. Faktanya, dia tidak memberi tahu orang-orang ini ketika mereka muncul di sini, jadi Li Dong juga sedikit terkejut. Ketika orang-orang itu melihat Li Dong mengerutkan kening, tubuh mereka bergetar lebih parah, dan ketakutan di hati mereka menjadi lebih kuat. Kamu di sini, itu akan membuat orang-orang tua ini merasa tidak nyaman, keluar dariku, keluar dan lakukan urusanmu sendiri. Li Dong melambaikan tangannya, seperti sedang mengendarai seekor lalat. Namun, kata-katanya membuat orang-orang itu benar-benar lega. Tidak ada yang berani mengatakan kata omong kosong, dan segera menghilang, tidak berani melanggar kata-kata Li Dong. Melihat adegan ini, Duyang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Dong terlalu kuat. Meskipun Duyang dan yang lainnya adalah penduduk desa, orang-orang yang datang barusan termasuk para pemimpin tertinggi kabupaten. Orang-orang itu, mereka masih mendengarnya. Dan sosok-sosok hebat yang bertemu Li Dong itu tampak seperti tikus yang bertemu kucing. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Li Dong luar biasa. Ibu Du Xiaofan keluar, pikirannya lebih sederhana, dan dia tidak peduli dengan identitas Li Dong. Dia hanya tahu bahwa Li Dong adalah saudara laki-laki putranya, dan pemakaman Du Xiaofan juga diselenggarakan oleh Li Dong, jadi dia memperlakukan Li Dong sebagai anaknya sendiri di dalam hatinya. Dia khawatir Li Dong akan menderita dan terluka. Melihat lelaki tua itu menyapanya, Li Dong langsung menyapanya.
Setelah beberapa kata penghiburan, Li Dong segera meminta Zhao Sanhe untuk menelepon dan memintanya untuk mengeluarkan perintah kepada para pemimpin lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur untuk benar-benar memeriksa orang-orang di wilayah Laut Cina Timur. Terlepas dari apakah itu di lingkaran atas tanah atau lingkaran bawah tanah, dia tidak akan membiarkan pembusukan semacam ini terjadi lagi. Selama ada orang yang berani melakukan beberapa hal yang merugikan di belakang mereka, Li Dong tidak akan pernah tanpa ampun. Kali ini, Li Dong benar-benar marah bahwa Cao Liang berani berperilaku di luar di bawah panji Laut Cina Timur. Jika ini menyebar, akankah Li Dong, Dewa Perang Timur, tidak tahu malu? Merasakan kemarahan Li Dong, Zhao Sanhe tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia segera meluncurkan penyelidikan. Untuk sementara, seluruh Laut Cina Timur sekali lagi memicu badai. Dalam badai terakhir, ketika Li Dong pertama kali datang ke Laut Cina Timur, seluruh lingkaran bawah tanah dibersihkan. Dan kali ini, tidak hanya lingkaran bawah tanah, tetapi juga lingkaran atas tanah. Selama ada orang yang menyembunyikan kotoran, dan dimanapun ada perkembangbiakan pembusukan, mereka harus dibersihkan secara menyeluruh. Metode gemuruh mereka sama sekali tidak sopan. Bukan hanya Li Dong sendiri yang tidak mengizinkan ini, tetapi juga seluruh rakyat Donghai tidak mengizinkan ini terjadi. Apakah itu di kota Donghai atau kota kabupaten lainnya? Setelah mengeluarkan perintah ini, Li Dong mengabaikannya. Bersambung.